Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Molaf Channel dan juga Zulkifli M. Abbas Official ya, Bang Zuma Official. Ya, dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum buat semuanya ya, karena ini kita live bareng di dua channel, yaitu di HMC dan juga di Bang Zuma. Ya, dan ini saya pakai StreamYard-nya Bang Zuma sehingga bisa 10 orang lagi ya kembali ke StreamYard Premium karena kita lagi pakai Bang Zuma punya. Oke, di kesempatan malam ini ya saya ingin membahas satu tema yang lucu dan ini ya sebenarnya teman kita juga ya, teman teman baik kita, teman kita berdiskusi dan oposisi bagi kita ya. Kita walaupun gontok-gontokan tapi kita butuh dia juga kadang-kadang. Karena tanpa adanya Rudy yang mengkritisi, kita juga jadi tidak tahu ya batasan kita di mana, kesalahan kita di mana. Jadi kadang-kadang tukang kritik itu kita perlukan ya agar kita tidak terlena. Kita butuh orang-orang seperti mereka, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritiknya tuh yang hujat-hujatan seperti yang dilakukan oleh channel-channel Pavel, Paul Jang. Nah, itu kan udah gak benar, itu udah hujatan. Terus aksi yang mengindikasikan mereka udah mau makar gitu kan. Aksi-aksi yang gak benar, itu kan gak diperbolehkan. Tapi kalau masih diskusi, ya masih teologi, masih membahas tentang iman, ya kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu lakukan ini, padahal di Alkitab kamu tidak ada, kenapa kamu lakukan itu, di Quran kamu tidak ada gitu ya. Kita saling mengingatkan sehingga kita bisa melangkah menjadi manusia yang lebih baik. Kadang kita memang butuh orang-orang ya yang ada di samping kita mengkritisi saat kita melakukan kesalahan. Tujuannya bukan untuk yang jelek, tapi untuk kemajuan kita. Jadi kalau Rudy ini saya anggap positif dan sebelum saya buat konten ini juga saya udah minta ke dia ya. Saya udah katakan ke dia saya mau buat konten ini dan dia setuju. Dia bilang lanjutkan ya biar makin terkenal ya dia bilang. Dan ya oke lah. Jadi kalau masih ada yang dislike ini murni nggak senang sama saya ya. Bukan nggak senang dengan konten ini. Murni nggak senang sama saya karena saya lihat Rudy ini pun kasihan ya dalam beberapa hari ini mendapatkan serangan gigitan. Saya lihat dia mendapatkan gigitan yang luar biasa banyak dari para herder-herder, Paul Jang dan juga Saifuddin ya. Kalau dari Yusuf Manubulu, udah dari bulan-bulan semalam dia digigit, ya habis digigit dia. Tapi kalau kali ini dia digigit oleh herder-herder yang berasal dari Paul Jang. Dan ini Paul Jang ini menjadi satu kekuatan besar yang baru ya di dunia YouTube lintas agama ini, terutama di Kristen ya, dianggap sebagai bumper atau lokomotif. Dan kita bisa lihat banyak sekali channel-channel Kristen yang ikut melakukan narasi yang dibuat oleh Paul Jang. Jadi kalau Paul Jang bahasnya adalah si Kasman disiksa karena agamanya yang menyiksa ini adalah Muslim, mereka akan ikut. Jadi Paul Jang ini seperti lokomotif ya, karena Paul Jang itu dia di luar negeri, dia mau keluar-keluar sembarangan bisa. Cuman yang geblek itu yang di Indonesia ini ya, saya nggak ngerti kenapa orang-orang seperti Pavel Kanuru gitu ya, dengan begitu gencar menggunakan narasi yang dipakai oleh si Paul Jang ini. Paul Jang mau ngomong apapun, ya dia tuh udah jadi DPO. Ibaratnya kalau orang udah pasti masuk neraka, dia mau nambah berapa kesalahan pun ya udah neraka juga gitu. Udah pasti. Sesuatu yang udah pasti dia mau nambahin gimana pun ya udah pasti gitu, udah selesai. Ya ibaratnya kalau kayak kalian ngisi bak mandi gitu. Bak mandinya udah penuh, dia mau ngisi berapa banyak air pun lagi ya udah penuh gitu. Tetapi yang saya sayangkan adalah teman-teman Oten ya yang ada di Indonesia pergi mengikuti narasi-narasi yang dibuat oleh Paul Jang yang menimbulkan gejolak ini ya di bawah, di akar rumput dan orang-orang yang menonton channel mereka. Mereka memprovokasi agar teman-teman Kristen yang menonton ini jadi marah. Bahkan ada dikatakan kita siap membalas gitu. Ini kan memprovokasi umat, bahaya sekali tindakan-tindakan seperti itu ya. Yang ini yang kita sayangkan. Dan saya melihat ada satu hal yang baik dari Rudy ya, terlepas dari kontroversi yang selama ini dia timbulkan, terus sarkasme yang sering dia buat, tapi masih dalam rangka sarkasme, bukan penghujatan. Ya, Rudy termasuk orang yang jago memaintain kata-kata. Ya, si Walabu Ultraman ini termasuk yang jago merangkai kata-kata sarkasme, ya, untuk menyindir orang lain dan untuk membuat emosi orang lain. Dan dia termasuk tokoh yang saya rasa cukup positif lah dalam dunia debat lintas agama ini ya. Dan saya termasuk apresiasi dengan segala yang dia lakukan selama ini ya, pencapaian dia luar biasa saya anggap. Dan mungkin sekalian saya iklan ya, saya juga menampilkan
foto dia saat jadi Ultraman ya, dan ini mendapatkan like dan komen salah satu yang paling banyak ya, salah satu yang paling banyak juga. Oke, ini ya. Ini Rudy kalau sudah jam 10 malam, maka dia punya dada itu akan bunyi tinglung 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 gitu ya, menandakan waktu dia sudah habis. Dia kalau jam 10 malam teman-teman perhatikan, kalau udah jam 10 dia akan bilang, "Oke, sudah jam 10 ya, kita sudahi saja debat ini." Terlepas dari debat itu masih lanjut, baru lagi panas, udah lagi klimaks pun dia akan cut. Ya, walaupun udah lagi klimaks-klimaksnya dia akan cut karena memang itu lampu yang ada di dadanya itu udah berbunyi. Itulah saya panggil dia sekarang Waklabu Ultraman ya. Selain Waklabu, dia ini seorang Ultraman. Ya, dia sangat lucu. Oke, di sini kita akan membahas tentang kasihannya dia ya. Dia ini lagi dihajar habis-habisan oleh channel-channel sebelah karena dia berpaham berbeda. Ya, karena dia mengatakan pertama, Kasman itu masuk penjara bukan karena memikul salib. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PGI dan juga orang-orang Kristen lainnya yang masih waras. Ya, orang-orang Kristen lainnya yang masih waras juga mengatakan Kasman ditangkap bukan karena memikul salib atau membela kekristenan, tapi murni kesalahan mulutnya. Murni itu pidana. Dan itu membuat marah orang-orang Kristen. Ya, membuat marah orang-orang Kristen, dan Rudy juga mengatakan tindakan Paul Jang ini terlalu berbahaya. Dia mengajak teman-teman Oten untuk melakukan aksi-aksi yang cenderung ke arah makar, cenderung ke arah menghina pemerintah. Ya, dia mengatakan Kapolri harus bertanggung jawab. Kepolisian gagal. Itu kan luar biasa. Kalau kepolisian gagal, kamu besok kemalingan nyari siapa gitu. Dia membuat image kepolisian itu jadi turun, jadi rendah di mata masyarakat. Ini bahaya. Membuat polisi nanti nggak dipercaya lagi oleh masyarakat. Ini sangat tidak boleh ya. Terus mengatakan pemerintah juga gagal. Ya, terus mengatakan umat muslim juga parah gitu ya. Jadi 3 yang ditembak dia, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu muslim. Kedua, kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum juga dihujat habis-habisan oleh Paul Jang dan teman-temannya. Dan juga pemerintah dianggap lalai. Luar biasa ya. Ini mereka jadi gerakan politik lama-lama saya lihat. Oke, bersama saya sudah ada teman-teman ya yang di sini sudah tidak sabar saya rasa untuk naik. Ada Bang Heri yang menggunakan nama Goldian Jelek hari ini ya. Assalamualaikum buat Bang Heri, dan juga ada Bang Nandar, ada Bang Alayubi yang menggunakan nama tanpa rugi, dan Shalom untuk Bang BSS Official ya, seorang Kristen yang saya rasa luar biasa semangat nasionalisnya. Oke. Shalom. Mungkin Shalom. Oke. Jadi saya akan tunjukkan ya kasihannya Rudy kenapa dia sekarang disebut Lady Boy. Karena dianggap dia terlalu banyak ngomong. Padahal memang debaters itu harus banyak ngomong gitu ya. Debaters itu harus banyak ngomong, namanya juga dia pendebat. Sama seperti mungkin pekerjaan pengacara. Kalau pengacara itu pendiam, itu nggak ada yang mau nyewa gitu ya. Contoh nih, misalnya Bang Heri, orangnya pendiam, tiba-tiba profesinya pengacara. Maka saat klien bertemu dia dengan dia, terlepas Bang Heri ini jago atau enggak ya, dalam kerjaannya, profesional apa tidak, tetapi kan image yang ditimbulkan ini pengacara kok pendiam gitu ya, sangat gak sesuai image-nya. Oke, saya akan pertontonkan apa yang dikatakan oleh Pastor Sarah, ya, seorang pastor, ngakunya pastor, saya nggak tahu apakah pastornya benaran atau pastor ngibul ya. Oke, kita nonton saja. Yohanes, ya si Parbada ini, yang mengaku dia sang debaters, ya, dia adalah 100% Yudas Iskariot, dan Yudas Iskariot ini siapa? Ini adalah keturunan iblis, karena roh iblis, iblislah bapaknya, dan iblislah yang masuk ke dalam dia, dan dia adalah iblis. Ya, jadi dikatakan bahwa Rudy Yohanes adalah iblis ya, kasihan juga ya, dikatakan dia adalah Yudas, dan juga dikatakan bahwa dia adalah iblis. Dan kemarin ini adalah konten yang dibuat oleh si Pastor Sarah itu ya, tunggu saya bukain. Dan ini cukup lucu ya, fotonya cukup lucu dan ini menakjubkan. Karena setahu saya Rudy juga sangat sering mengatakan dulu dia sangat sering mengatakan Goldian itu lady boy gitu ya. Goldian itu lady boy gitu. Dia selalu mengganggu orang lain seperti itu. Ternyata dia yang lebih mirip lady boy gitu ya. Ini. Jadi foto yang saya pakai untuk thumbnail ini foto yang saya ambil dari Pastor Sarah ya, Rudy Yohanes Parbada adalah Yudas Iskariot, dan fotonya adalah foto perempuan dipakai ya. Oke, kita dengar. Ada yang berkomentar demikian, Rudy tidak pernah salah
selalu menang sendiri, persis power of emak-emak. Sen kiri, masuk kanan sesuka hatinya. Pakai rok mini dan lipstick pasti cocok dengan mulut. Dengan mulut embermu, dia bilang gitu. Ini orang yang tidak suka dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Rudy. Ya, lalu saya berkomentar di situ dan ada yang orang mencolok sekali yang di situ, tetapi intinya adalah dia, nah ini saya bikin komen di situ, hahaha betul. Sebentar, ini bagaimana ini? Ya, jadi mungkin saya potong dulu ya sambil saya ngajak teman-teman supaya nggak kelamaan. Ya, Rudy dikatakan sebagai Yudas. Hampir semua oten-oten yang pro kepada Kasman, yang pro kepada Paul Jang mengatakan Rudy adalah Yudas. Ya, Rudy Yohanes adalah Yudas dan juga ada tambahan yang dibuat oleh Pastor Sarah. Ini luar biasa, tiba-tiba Rudy Yohanes adalah seorang ladyboy. Karena gaya dia mirip emak-emak yang nggak mau kalah ya. Karena kita tahu Rudy setiap debat tidak pernah ya mau kalah ngotot gitu kan kayak emak-emak di pasar dibilang. Lucu juga gitu kalau dia disamakan dengan emak-emak gitu ya. Terus Rudy juga sudah bereaksi dengan membuat konten ya yang saya rasa cukup pintar ya, cukup kreatif. Dia mengatakan Yudas dan sang debaters. Dan dia mengatakan dia berbangga hati kalau dijuluki Yudas karena Yudas masuk surga dia bilang. Ya, opininya atau asumsi Rudy kan dari dulu Yudas masuk surga. Sehingga kalau dia dipanggil Yudas dia senang. Karena Yudas dianggap dia masuk surga. Oke, mungkin saya ngobrol dulu dengan teman-teman ya supaya semua kebagian dan enak. Oke, mungkin dari Bang Heri dulu pandangan ya. Rudy Yohanes adalah ladyboy sesungguhnya ya. Dan juga dia ini Yudas. Silakan. Halo, ya. Lanjut dulu lah Jol, yang lain Jol. Aku lagi ngobrol sama istri bentar. Siap. Oke, dari Bang Nandar ini. Salah satu rival utama dari Wak Labu ya. Dan juga adiknya nih. Adik angkat lah ya. Bang Nandar nih adik angkatnya Rudy. Silakan Bang. Nampak keluk foto bini muda tu. Kalau foto bini muda tu nampak keluk. Jangan ada Bang Bob, saya nggak enak sama Bang Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Julius, kemudian Bang Hendy, Bang Bob ya. Kalau saya lihat memang Rudy Yohanes ini objektif, kemudian dia lebih mencintai ya negara dan bangsa kita ya. Mungkin Rudy mengadopsi konsep hubul waton minal iman, mencintai bangsa, mencintai negara, bagian dari iman. Oleh karenanya Rudy tidak mau terprovokasi oleh Paul Jong. Lihat bagaimana Paul Jong ya. Dan saya mendengar informasi beberapa jam yang lalu itu terjadi baku tembak ya antara laskar-laskar dari Papua, OPM teroris dengan TNI, dan satu orang TNI meninggal. Nah, TNI ini lagi berjaga-jaga atau melakukan pengamanan terhadap suster ya. Suster ini berarti biarawati ya. Suster biarawati yang meninggal untuk dievakuasi. Ternyata justru sama KKB ditembak sampai meninggal dunia juga akhirnya. Nah, melihat ini saya sudah larinya, kalau saya perhatikan ya, polanya sekarang ini memang ada pihak luar yang ingin kemudian anak bangsa ini tidak akur, terjadi disintegrasi sosial di antara kita. Kita debat lintas agama no problem, sudah dari dulu ya. Kita Rudy siapa debat, setelah itu kita ya udah ngobrol-ngobrol lagi biasa, nggak ada tendensi untuk saling memusuhi, saling cakar-mencakar, nggak ada. Tetapi pola yang saya lihat sekarang dengan kasusnya M. Kucluk ini, Kostia Cornelius ini, memang ada intervensi saya rasa dari pihak luar yang ingin Indonesia ini tidak adem ayem lagi gitu. Nah, kita jangan terbawa arus itu. Dan saya juga nggak habis pikir kalau si Rudy ya, sang debitur memang melihat ini objektif ya. Betul apa yang dikatakan sang debitur atau Ultraman Wak Labu ini, bahwa MKC ini bukan membela Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Kristus yang saya pahami itu
sebagaimana di dalam teologi Betani ya, gambar diri dan hati Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemudian kesetiaan, tidak pendendam, dan penguasaan diri. Itu dari teman-teman yang dari gereja Betani mungkin paham betul tentang gambar diri dan hati Bapa. Nah, itu kalau kita lihat dari ucapan, kemudian dari serangan-serangan MKC, memang tidak pantas disebut sebagai pelaku firman. Tidak pantas. Memang MKC ketika di penjara itu murni karena kelakuan dia sendiri. Jadi hukum tabur tua ini berlaku. Dia yang kemudian menyampaikan kebencian, melontarkan kebencian, dan lain sebagainya. Kecuali misalnya MKC menginjil atau yang mengajar di pelosok-pelosok, kemudian dia dibunuh katakanlah ya, atau dianiaya oleh seseorang karena penginjilan dia, oke lah mereka bela mati-matian, tidak masalah. Lah, yang ini yang dibela oleh mereka ini adalah sosok yang tersalah ya. Dari sudut pandang hukum positif pun tersalah, sudah jelas delik pidananya. Dan kenapa dia ditahan sampai detik ini? Karena memang sudah terbukti gitu ya. Setelah melakukan penyidikan sudah terbukti bahwa dia memang melakukan delik pidana. Lah entas bagaimana kita kok membela mati-matian sampai kemudian melontarkan ya kata-kata atau menyudutkan agama tertentu ya dari pihak-pihak yang sejalan dengan Paul Jong. Dan coba kita perhatikan juga nih, kan di sini sudah ada Bang Bob juga. Mungkin Bang Bob dengan Bang Rudi ini 11-12, dalam arti lebih cinta kepada bangsa daripada kemudian membela orang yang memang tersalah, baik dalam sudut pandang negara yang sesuai dengan konstitusi di negara kita, hukum positif di negara kita, maupun secara agama itu benar bahwa tersalah si KC ini. 1 detik dari saya, 1 detik, 10 detik dari saya, ya. Kalau orang misalnya, saya ulangi ya, kalau orang melakukan penginjilan, dia berkhotbah ke antara desa ke desa yang lainnya katakanlah, kemudian ada seorang yang menganiaya hamba Tuhan itu, pendeta itu dibela mati-matian, emang dia penginjil, ya kan, mewartakan Injil mereka. Tetapi MKC tidak mewartakan Injil. Dia mengatakan sesuatu, dia mengotak-atik sesuatu, dan dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai realita. Contoh ya, dia katakan kitab kuning adalah yang kemudian dia menampilkan sebuah kitab kuning, Safinatun Najah, sebagai dalang terorisme, sebagai dalang apalah, kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kitab Safinatun Najah itu adalah fikih, tidak ada berbicara tentang kemudian tata cara perang dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, ini berarti dia sudah melakukan pembohongan dan fitnah. Lalu bagaimana orang yang melakukan pembohongan dan fitnah ini dibela mati-matian? Jadi saya dukung dalam hal ini sependapat ya, bahwa apa yang dilakukan KC ini bersalah, dan teman-teman di luar sana yang masih membela MKC segera bertobat karena dia menyelisihi agama apapun ya, tindakan dia ini, dan terbukti dari hukum positif bahwa dia bersalah. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali dari Bang Nandar ya, dan assalamualaikum juga untuk gurunda kita Bang Zuma ya. Oke, dari Bang Bob silakan pemaparannya Bang, ini kasihan juga. Ini saya rasa 11-12 lah, Bang Bob juga sama disebut Yudas, cuman Bang Bob mungkin nggak ditambah jadi lady boy aja gitu ya, kalau Rudy udah plus jadi lady boy sekarang. Silakan Bang Bob. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua kawan-kawan. Yang pertama terima kasih ya sudah diundang hadir di room ini gitu. Jadi suatu kerinduan buat saya bisa duduk di tengah-tengah saudara-saudara saya yang Muslim untuk membicarakan hal-hal baik, kemudian outputnya akan membangun kebersamaan di antara kita untuk mempertahankan kerukunan dan persatuan Indonesia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi kaget itu diputarin videonya si Sarah itu ya. Saya kalau bilang itu pastor, saya rasa itu jauh dari karakter seorang pemuka agama ya, di Kristen gitu. Saya dari lahir itu Kristen, saya belum pernah lihat ada satu orang pun pemuka agama berperilaku seperti itu, dengan mudahnya menghakimi orang,
lantas dia mengatakan itu iblis, itu enggak itu loh. Karena yang saya lihat itu justru dia mempertontonkan kebencian ya, kebencian yang membara di dalam diri dia, kebencian yang membara di pikiran dia. Dia sendiri tidak sadar kalau dia itu Kristen. Di Kristen itu tubuhnya itu adalah bait Allah. Tubuhnya itu adalah suci, kudus. Jadi dia mengumpat seperti itu, dia sudah tidak lagi menunjukkan tubuhnya itu bait suci. Gitu loh. Dia tidak memperkenalkan karakter ketuhanan di dalam Kristen. Kalau orang-orang seperti itu, Sarah itu. Jadi buat saya itu bukan pastor ya. Karena pemuka agama itu paling mudah dikenali dari perilakunya, dari sikapnya. Orang-orang yang taat dengan agama itu paling mudah dikenali itu dari perilaku dan sikapnya, bukan dari omongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya benar apa kata Bang Nandar tadi ya. Di sini ada Bang Nandar, ini juga saya di awal tidak tahu siapa Bang Nandar sampai saya sempat terkecoh ya. Sampai akhirnya saya teliti sendiri, wah ternyata tujuan Nandar seperti ini. Saya dengan sang debater itu sudah sering mereka angkat di Zoom-nya Paul Zhang ya. Kayak kemarin Paul Zhang bilang, itu siapa itu pengacaranya si sang debater yang BSS itu udah sebar hoax di channelnya Juli Caniago gitu. Padahal pada saat itu saya mengatakan, saya WA anaknya Pak MKC terkait pemukulan itu, anak Pak MKC mengatakan keluarga belum tahu akan hal itu. Tentu apa yang saya dapatkan jawaban langsung dari anak Pak MKC itu saya sampaikan ke publik, agar publik tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang sumbernya itu tidak tahu datangnya dari mana. Begitu. Kalaupun ternyata memang ada dipukuli, tapi kan kita harus menguji setiap informasi yang kita terima. Nggak bisa langsung diterima bulat-bulat begitu. Kalau datangnya dari Paul Zhang, ya jujur informasi apapun saya tidak akan percaya itu. Karena apa? Dirinya sendiri aja menunjukkan kalau orang tidak boleh percaya sama dia. Masa beraninya keluar-keluar dari luar negeri yang diobok-obok orang banyak, dia sendiri nggak tahu di mana munculnya gitu. Dan selalu mengatakan Indonesia pemerintahan ini apa segala macam, mau class action Indonesia apa segala macam. Aduh, itu sudah semakin menunjukkan, menyimpulkan siapa sih sebenarnya Paul Zhang itu gitu. Dan dia itu berstatus tersangka gitu. Dia tuh sampai sekarang masih berstatus tersangka. Salah satu orang yang dicari oleh kepolisian Republik Indonesia hari ini. Masa kita ngobrol dengan orang yang sedang dicari-cari polisi dengan santainya? Berarti kan kitanya sama dengan mendengarkan omongan tersangka. Tersangka itu dia sudah punya status. Diduga keras dialah pelaku dari sebuah kejahatan. Masa kita duduk bareng dengan orang yang diduga keras melakukan satu tindak pidana kejahatan? Itu. Jadi nasib sang debater itu ya, itu salah satu konsekuensi ketika kita bicara di tengah-tengah serigala gitu. Justru saya melihat sang debater itu, saya bukan terlalu berlebihan atau mendewakan sang debater ya, enggak. Justru saya lihat Bang debater itu ya memang domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Karena dia tidak mau mengikuti arus yang salah keliru itu, sehingga dia dikatakan mikirin uang lah, Judas Iskariot lah, gitu, macem lah, termasuk saya gitu. Saya di channelnya Pak Bom gitu. Saya kemarin tuh baca ada Kanuru, dia bilang awas ada tukang hoax cari panggung begitu. Ya saya ketawa aja ya. Saya ketawa begitu. Ketawa. Kenapa ketawa? Saya bilang ya jujur saya itu advokat gitu. Ngapain saya cari panggung di YouTube sih gitu. Dan sedikit banyaknya saya sudah dikenal. Ya saya tahu lah, coba main-main ke Bengkalis gitu. Karena saya dengan sang debater itu satu kampung, satu kecamatan kawan-kawan. Gitu. Jadi saya itu satu kecamatan, satu tempat kelahiran dengan sang debater. Gitu. Nah, sebenarnya yang kami jaga itu betul kata Bang Nanda, kita menjaga persatuan dan negara. Gitu. Tapi bukan hanya itu, justru kami menjaga agar Kristen ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang kerjanya tukang jualan agama, tukang jualan murtadin. Ini tegas saya katakan. Di Kristen itu nggak pernah ada begitu. Saya 36 tahun itu jadi jemaat HKBP. Belum pernah sekalipun saya lihat, saya saksikan pendeta HKBP itu bicara tentang agama Islam menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam itu sendiri. Bahkan saking menjaga tutur katanya, sering pendeta di HKBP itu mengatakan saudara kita di sebelah.
Begitu. Tidak pernah itu, gitu loh. Nah, mereka-mereka ini muncul dari mana, gitu loh. Saya tidak paham mereka ini, gitu loh. Dan saya selalu katakan, mereka ini orang yang selalu mengenal kekristenan itu hanya dari dari emosionalnya, gitu. Jadi bukan dari jiwanya, bukan sungguh-sungguh dari imannya. Mungkin ketika mereka dengar saya ngomong begini, wah itu siapa pokoknya begini, gitu. Tapi buat saya kelakuan kalian yang membuat banyak orang bicara seperti saya ini kepada Anda. Perbuatan, sikap, terlalu mudah menghakimi orang, terlalu mudah mengumbar hujatan, kebencian, begitu loh. Padahal di Kristen sendiri dikatakan mulut itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tugas mulut di dalam agama Kristen. Tapi mulut mereka-mereka ini justru sudah menebar kebencian. Dengan hujatan, dengan kebencian yang mereka tebarkan, apakah sudah memuliakan nama Tuhan? Mereka biar jawab sendiri, gitu loh. Jadi apa yang kami lakukan dengan sang debater ini bukan lebih sebenarnya lebih kepada menjaga kekristenan itu sendiri agar tidak digunakan oleh orang-orang yang ingin memenuhi hasrat keinginan pribadi mereka, ketenangan, popularitas. Begitu. Itu kalau ada seperti Sarah itu pemuka agama ya, coba kita bayangkan seperti apa nanti karakter jemaat yang dia pimpin. Coba seperti apa karakter jemaat kalau pemimpin pemuka agamanya seperti si Sarah ini ya, gitu. Bisa-bisa ini nanti jadi separatis semua ini pimpin ini jemaatnya. Kalau seperti itu dia mengaku sebagai pemuka agama, begitu. Kebencian apapun itu, sebab dia kalau mengaku sebagai pemuka agama, tidak seperti itu. Artinya berakhlak lah, beradab, gitu loh. Akhlak dan adab itu penting, bukan sesuka hati mereka, begitu. Jadi, ya sama sebenarnya, saya juga di channel-channel itu berusaha untuk masuk, sebenarnya tujuan saya itu satu, bagaimana mengajak mereka untuk berpikir jernih dalam konteks permasalahan MKC. Begitu. Jernihlah kita berpikir. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan penegak hukum, kita bicara di ranah itu. Jangan menyimpang jadi kemana-mana, gitu loh. Jangan menyimpang jadi ini adalah MUI, ini adalah pemerintah, ini MKC memang sengaja diorder dibunuh, pokoknya begini. Saya mau katakan, kalau MKC memang tujuannya mau dibunuh, itu kemarin nggak jadi ditangkap polisi, mungkin udah dibunuh duluan di luar sana. Kalau dia mau dibunuh. Jadi jangan membangun opini ataupun isu-isu sesat seperti itu. Indonesia nggak sehoror itu kok. Indonesia tidak seseram itu. Tidak. Indonesia seram karena mereka yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan negara kita. Kita harus sadari ini. Saya terima kasih nih, saya bukan angkat telur atau menjilat di channelnya HMC, enggak. Saya berterima kasih. Artinya saya masih dapat dukungan dari orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjaga kerukunan dan persatuan di Indonesia. Begitu. Saya amati terus kok. Urusan debat saya katakan silakan berdebat. Kalau tidak sanggup jadi pendebat, jangan berdebat. Tidak sanggup menerima perbedaan pendapat, ya jangan berdebat. Begitu loh. Tapi ini berusaha ingin debat, tapi ketika kalah dengan pendapat, tidak bisa mendalilkan, maki-makian. Ini apa gitu? Justru menunjukkan kualitas yang buruk. Kalau tidak sanggup jadi pendebat, jangan jadi pendebat, begitu. Yang kemudian saya katakan MKC itu masuk penjara bukan karena menginjil, bukan. Itu loh. Kalau dia katakan dia di penjara karena menginjil, mungkin semua pendeta di Indonesia sudah masuk penjara. Karena semua pendeta itu sifatnya menginjil dan melakukan penginjilan. Di negara ini menginjil dilindungi bahkan. Tidak ada yang boleh menghalangi penginjilan karena itu dijamin oleh konstitusi kita. Tapi karena kelakuan, karena perilaku Pak MKC yang melanggar ketentuan pasal 156A huruf A, makanya beliau ditetapkan jadi tersangka. Selalu saya katakan, Pak MKC itu berhadapan dengan hukum positif yang berlaku di negara kita. Bukan berhadapan dengan hukum agama manapun, tidak. Itu loh. Nah, kemarin terjadi pemukulan seperti itu. Ayo kita buka. Apakah hak-hak dia sebagai tersangka sudah dirampas atau tidak diberikan?
Ayo kita bicara tentang KUHP. Pak MKC itu ada penasihat hukum. Harusnya penasihat hukum yang memberikan pembelaan terhadap tersangka yang hak-haknya itu tidak diberikan oleh penyidik. Sebenarnya di sini Bang Nandar ada juga satu profesi dengan saya, pengacara ya, advokat. Hal-hal seperti ini dalam proses tindak pidana sering terjadi. Sering, bahkan saya pernah memviralkan tahanan saya yang diperlakukan tidak manusiawi di Polsek Mandau. Saya foto, saya viralkan di Facebook. Artinya apa? Ini berbicara penegakan hukum. Jangan justru menuduh ini terlibat, itu terlibat, ada orderan, ini ada backingnya bintang lah, itulah, inilah, gitu loh. Nggak usah lah. Kalau memang kita bicara yang menjadi penyakitnya adalah penegakan hukum, ada hak-hak sebagai tersangka itu yang tidak dijalankan sesuai dengan KUHP, berikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk berjuang. Ada upaya kok, laporkan ke Propam. Gitu loh. Laporkan ke Wasidik. Ada pengawas penyidik, ada. Gitu loh. Bila perlu laporkan ke Kompolnas. Gitu. LPSK sudah angkat bicara. Yang saya lucunya sendiri, kejadian tanggal 26 Agustus, tapi kok baru trending di September. Kalau kita bicara betul-betul mau melindungi Pak MKC, harusnya begitu kejadian itu langsung disuarakan. Itu langsung disuarakan. Saya bukan mengajari siapapun di sini atau penasihat hukumnya Pak MKC. Mohon maaf, saya dengan hormat menghargai sesama profesi kita. Harusnya begitu ada penunjukan dari keluarga MKC, minta bertemu. Minta bertemu. Itu loh. Karena hak tersangka itu dijamin dalam KUHP. Bertemu dengan keluarga, dokter pribadi, dan penasihat hukum. Saya kalau punya klien, mau dengan hantu belau pun itu saya tidak peduli. Saya mau bertemu dengan klien saya. Jangan halangi saya dilindungi oleh undang-undang. Itu loh. Orang yang menghalang-halangi pengacara, advokat menjalankan tugasnya, itu ada pidana. Bisa tanya Bang Nandar. Jadi jangan seolah-olah ini memang terjadi satu kesengajaan atau sekarang enggak. Kita berkaca sama diri kita dulu lah. Saya bukan mengatakan penasihat hukum Pak MKC itu tidak baik atau tidak benar, enggak. Tapi saya cerita. Seandainya saya penasihat hukum Pak MKC itu, saya lakukan itu. Begitu ditunjuk surat kuasa dari istrinya, kami mau bertemu dengan klien kami. Kami sudah ditunjuk oleh istrinya untuk menjadi penasihat hukumnya. Oh Pak, ini sedang isolasi mandiri atau apa segala macam. Oke, sidang juga itu karena prokes protokol kesehatan. Saya minta dipertemukan secara online. Itu loh. Tidak jadi penghalangan. Yang pasti saya ketemu, ada hal yang mau saya tanyakan. Langsung saja pastikan keadaannya memang membaik. Gitu loh. Itu kalau kita betul-betul mau bicara tentang penegakan hukumnya. Tapi sudah terjadi, ayo sekarang kita usut. Minta kepada Barreskrim untuk sungguh-sungguh objektif menangani permasalahan ini. Itu loh. Ada apa sebenarnya? Saya sebenarnya tidak yakin apapun itu katanya, aduh, saya bisa mengamati lah. Yang saya kasihan itu, justru yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan Pak MKC, itu terabaikan. Sejak tanggal 26 Agustus sampai hari ini. Baru tadi ada konferensi pers dari penasihat hukum yang resmi. Pihak keluarga sendiri selalu mengatakan jangan digembar-gemborkan. Masalah Pak MKC jangan dibawa kemana-mana. Jangan digiring untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu merupakan satu keinginan dari keluarga Pak MKC. Tapi mereka-mereka ini kan bodoh amat. Dibangun kemarin alibi, MKC bukan milik keluarga, milik umum. Lah, ini kan memang mau seenak perut mereka. Lantas kalian mau biarkan keluarga MKC terseok-seok seperti itu? Di mana kalian bilang kemanusiaan itu? Kalian selalu cerita kemanusiaan. Kemanusiaan apa? Keluarga sudah bermohon, jangan digiring kemana-mana. Keluarga memohon. Tapi kan dibangun opini di rumahnya Paul Sam, Zoom-nya Paul Sam. MKC itu milik umum, bukan milik keluarga katanya. Sekarang MKC digebukin. Kalian bilang apa? Kalian bisa apa? Bisa apa? Lihat tadi anaknya PMKC bagaimana perasaan sakit hatinya melihat seorang orang tuanya dipukulin. Apa yang bisa kalian lakukan? Kemarin kalian ngomong MKC bukan milik keluarga, milik umum. Coba lakukanlah. Kita melihat. Bisanya apa? Cuman komentar di live chat. Bisanya cuman buat live sesuai dengan arahan Paul Zhang. Bermanfaat untuk Pak MKC. Tidak ada manfaatnya kepada Pak MKC. Tidak ada. Toh sampai hari ini Pak MKC menjalani hukuman kok. Gitu loh, nggak ada kan. Jadi kita ini hanya wah biar biar dibilang ikut-ikutan membela Pak MKC.
Gitu. Jadi kalau terkait topik itu, Bang HMC, memang ini adalah sudah resiko ya. Sudah memang betul ketika kita menyuarakan yang benar itu, Bang, pasti akan banyak orang menolak. Karena hari ini sudah terlalu banyak orang yang jahat ada di sekeliling kita. Sehingga sulit merubahnya, tapi bukan berarti kita berhenti sampai di situ. Saya katakan saya tidak akan berhenti. Dan apa yang saya bisa lakukan untuk MKC, saya lakukan. Begitu apalagi Pak MKC berhadapan dengan hukum. Saya tahu proses hukum seperti apa. Saya akan lakukan itu. Tidak perlu saya gambar-gemborkan. Tidak perlu sampai ke dunia internasional. Apa urusannya dunia internasional? Emang dunia internasional bisa intervensi penegakan hukum di Indonesia? Pinterlah kita sedikit. Itu yang mau saya katakan. Makanya Bang Nandar itu ketawa setengah mati. Pasti ketawa setengah mati ketika ada yang bilang ini udah pelanggaran HAM internasional, Amnesty Internasional, diliput internasional. Saya mau katakan ada peraturan hukum internasional. Luar negeri itu nggak bisa mengintervensi, salah satunya apa? Penegakan hukum di Indonesia. Sama begitu dengan Indonesia, tidak bisa mengintervensi penegakan hukum di luar negeri. Jadi kita tuh jangan mempertontonkan kebodohan. Hanya gara-gara Paul Zhang bilang, wah ini udah diliput internasional, ini. Gitu loh. Ngakunya di dalam rumah itu semua orang berpendidikan. Nggak bisa. Kalau terjadi pelanggaran HAM sama Pak MKC, harusnya Komnas HAM RI yang duluan memeriksa. Nggak bisa langsung ke dunia internasional. Ada perwakilan di Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia. Komnas HAM bilang apa? Ada nggak rekomendasinya? Sudah diperiksa nggak? Kan belum. Gitu loh. Jangan kita ini membuat diri kita ini ditertawakan oleh orang. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya, Om HMC. Wow, luar biasa sekali ya dari Bang Bob ya. Udah diambil semua ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum juga untuk Gus Andi ya. Shalom untuk Bang Wahyu Ilahi ya. Ya ini Bang Wahyu salah satu orang yang sebenarnya saya rasa cukup netral ya. Walaupun banyak yang mengatakan dia ini ular beludak dan bermuka dua karena di sini ngomongnya A, di tempat lain ngomongnya B. Tapi saya juga pernah dikasih video gitu ya. Kalau di tempatnya si Paul Zhang ya, Pak Wahyu ini kan sering di tempat Paul Zhang dan di tempatnya si Kasman sebelum si Kasman ini ditangkap. Dan ya saya juga dijelek-jelekin, tapi udahlah itu kita anggap biasa lah ya. Namanya juga pergaulan gitu ya. Mungkin Pak Wahyu harus ikut alur yang di sana. Oke, saya kasih kesempatan buat Pak Enbacai, tapi jangan terlalu sadis Pak Enbacai. Silakan Pak Enbacai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku di atas kan, yang ku sebut satu-satu untuk kepanjangan. Untuk kawan-kawan juga di bawah live chat. Assalamualaikum juga untuk kalian. Jadi gini, kita kan ke topik ini kan Wak Labu nih kan. Iya, topik Wak Labu nih. Iya, Rodiah di sana aja. Bahwa dia kan digelar ke Ultraman tuh. Tidak kalau mau. Jadi kata anakku bilang ke situ, obat tak air dia habis. Perlu dicas tuh, dia bilang obat tak air. Jadi bilang baterai obat tak air, perlu dicas bilang. Nah, dia ni nasionalisnya ada gitu. Nasionalis ada, rasa sayang dia dengan republik ni ada. Kemudian akal dia dah mulai berfungsi, ya kan? Walaupun dia digelari Yudas, kan? Karena akal dia berfungsi gitu. Berfungsi hampir sempurna lah, belum sempurna benar. Maka dia berani mengatakan Yudas tu berjasa. Maka dia berani mengatakan Yudas tu masuk surga. Ini akal-akal kita waras. Kalau tidak ada Yudas, tak ada jadi Tuhan, kan gitu? Tidak ada Tuhan. Ini lain cerita ya, lain cerita. Kita balik lagi ke Wak Labu Rodiah Hanes. Kalau dia kehilangan sekian subscripsi, tidak masalah aku rasa buat dia. Tidak masalah lah aku rasa buat dia. Dia menyampaikan nurani dia. Ya nurani dia yang tulus lah kulihat kan. Kekhawatiran dia tentang domba-domba yang berotak keledai itu, yang membabi buta membela si Kasman itu kan. Entah apa yang mereka harapkan dari Kasman itu sampai berbela seperti itu kan. Mendanai seperti itu, ya kan. Sementara Wak Labu ini dari awal dia pun mau membela sebenarnya kan. Tapi makin akhir-akhir dia makin mengkhawatirkan nih pembelaan membabi buta mereka kepada Kasman ini. Saya pun pernah bicara dengan dia, udah kita serahkan ya ke masalah hukum ini. Jangan dibesar-besarkan lagi. Karena udah ditangani hukum, kan gitu. Nah, tapi karena dia nih Kristen yang selama ini menganggap bahwa mereka sering dizalimi, ya kan?
di tengah mayoritas yang luar biasa baiknya nih, ya kan, merasa terjalimi terus, merasa terjalimi. Padahal tidak, ini kan hanya segelintir aja, ya kan? Dan kejadian kes-kes, kejadian tentang pelarangan gereja pun tidak tiap hari. Seimbang juga kan? Di daerah-daerah yang mayoritas Kristen juga susah juga untuk nak bangun masjid kan? Tapi itulah tadi kelicikan ini dimainkan mereka memang untuk menyudutkan umat Islam di Indonesia ini, ya kan? Untuk apa maksudnya membangunkan orang-orang di luar negeri bahwa di sini loh Islam tuh kalau di mayoritas begini-gini. Tapi orang sana kan sini punya kedutaan masing-masing, bagaimana dia melihat di Indonesia ini, bagaimana damainya kita nih, bagaimana bagusnya toleransi gitu kan. Nah gitu. Macam si Kasman, bagaimana dia menghinanya NU itu, kitab kuning itu dibilang di sumber teroris dan sebagainya kan, mengajarkan teroris dan sebagainya. Lupa dia kan. Orang NU tuh sampai sebagian kami Muslim nih menggelar orang-orang apa nih di bagian, maaf ya kawan-kawan di NU, yang Banser, yang apa nih satu lagi itu Ansor Banser, sampai dibilang tuh ada sebagian lain mengatakan tuh anjing-anjing penjaga gereja. Bayangkan itu, ya kan? Saking kami enggak, sebagian yang lain tuh enggak mau dia direndahkan begitu kan. Bukan maksud dia merendah, menjaga gereja amanan. Karena pernah ada kejadian-kejadian memang enggak menyamankan lah, enggak enak dilakukan oleh segelintir kaum muslimin waktu itu, yang ngaku di Islam, yang ngebom sana sini pada waktu itu kan. Kemudian keredam, selesai, enggak ada. Tapi itu terus diangkat-angkat nyakit nih gitu. Luka nih tusuk terus gitu. Nah, kami ini sebagian kaum muslimin ini, ya aku bilang kalian ya, dia hendaklah sebagus Nabi Musa dengan Nabi Harun waktu berdakwah ke dengan Firaun gitu. Mereka tidak sesabar itu. Ya, kan kami yang muslim lain tidak sesabar sahabat Nabi kami siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Aku bilang kalian. Dia ada juga sekeras setegas Umar bin Khattab, ya kan? Ada juga seganas-ganas yang lain gitu untuk menegakkan ini. Tapi ini dibiarkan macam Kasmani kan? Dibiarkan, dibiayai, ya kan? Ketawa-ketawa habis dia menghina Islam, habis dia menghujat Al-Quran, menghujat sunnah, ketawa-ketawa. Si ular beludak itu kan? Nah ini makanya tadi kan? Sudah kejadian seperti ini diangkat terus, di blow up terus berita ini oleh media-media mainstream itu kan. Diangkat terus si Kasman ini. Seolah-olah seperti apa. Ya kan? Aku bilang kalian, kalau mak bapak kau bilang lonte pelacur tiap hari, ya kan? Bapak kau tu garong, tetap kau melasah aku. Tak mungkin pula, nih pipi kanan kasih gigi pipi kiri nih. Tak mungkin gitu. Ya kan, sesabar-sabar apa pun, sekasih-kasih apa pun yang kalian slogankan tu bullshit gitu. Ya kan, aku bilang kan, tak ada tu. Kedua bagus benar, pemerintah ini wakil Tuhan di negara, di tanah ini. Wakil Tuhan. Ya. Makanya tadi aku katakan lagi dengan kawan PBS-nya, Kristen itu tuh, ya, Kristen komunis dan Kristen pengikut gereja sekte setan gitu. Kan ada tuh di kekristenan itu kan gereja. Tunggu Pak, baca santai Pak. Jangan terlalu itu. Oke, ada lagi mau ditambahin Pak? Oke. Sekian lah. Makasih, lanjut ya. Oke, siap. Kalau ada Pak Ginting baru cocok Pak. Kalau nggak ada Ginting jangan santai Pak. Kalau ada si Ginting baru keluarin balok. Oke, mungkin silakan dari Bang Heri ya, alias Goldian jelek ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya apresiasi ya. Sebenarnya itu saya banyak nggak sukanya juga sama si Rudy Yohanes, tapi itu dalam ini ya, dalam debat ya, karena dia mungkin asumsi dan tidak memiliki ilmu tentang Quran atau hadis gitu kan, tapi dia asumsi ya, di situlah saya nggak suka ya. Tapi kalau dari pemikiran rasional ya mungkin sama BSS-nya Bang Bob ya, nah, itu sama sih sisi rasionalnya sih. Kita harus rasional lah memandang permasalahan ini, jangan terbawa nafsu, jangan terprovokasi gitu kan. Tapi gitu, si Rudy Yohanes juga harus memahami kan, ada hadisnya kulihakku walau kana murah. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit gitu. Pahit memang sama si Rudy. Memang hilang bener subscribernya ya, AMC. Apa Jul?
hilang beneran ya? Subscribernya nggak inilah, bukan hilang semua lah, hilang 1000 ya. Jadi Rudy ini udah 2 kali lah kena tsunami unsubscribe ya. Saya bilang tsunami unsubscribe lah. Tapi nggak banyak sih ya. 1000 tuh kan dari jumlah subscriber dia cuman 1% lah, 1% hilang. Iya, Saya rasa ya nggak gitu ngefek juga sih. Cuman iya, iya. yang penting kan jumlah view-nya. Subscriber tuh nggak penting sih sebenarnya untuk ini, untuk di YouTube. Yang penting sih view. Karena subscriber besar pun belum tentu view-nya gede ya. Contoh Goldian, itu waktu subscribernya 5.000, view-nya udah imbang ke gua. Ya udah mendekati waktu itu. Kalau sekarang udah ngalahin gitu. Iya. Si Goldian itu ya, view per harinya tuh udah ngalahin kami semua, bukan saya saja, ngalahin kami semua yang ada di JCC ya, yang ada di JCC semua Iya. kalah. Saya butuh 2 Iya. channel untuk imbangi dia gitu. Saya butuh 2 untuk bisa imbang dia. Jadi saya share screen aja ya, ini datanya si Walabu ya. Dia kehilangan 1000 subscriber dan mungkin hari ini nanti akan kehilangan lagi ya, lagi gelombang unsubscribe karena ini para herder yang ada di Pauljang ngamuk ya. Ini minus 1K. Mungkin besok minus 1K lagi. Tapi ya udahlah, cuman angka ini dan jumlah view-nya juga nggak turun kok. Masih stabil ya. Dan Rudy Iya, juga iya, nggak peduli yang ginian. Kamu mau nonton dia oke, nggak mau nonton ya udah gitu kan. Dan dia juga mengatakan dia punya donatur setia lah. Dia bilang kami di Kristen itu punya donatur yang setia. Jadi nggak peduli yang penonton itu. Karena donatur setianya yang penting jangan cabut. Cuman dia kemarin agak marah sama saya ya. Dia cuma marah sama saya gara-gara saya sering nyerang dia dan salah satu donatur dia WA dia gitu ya. Mungkin donaturnya juga jadi ngeh gitu. Setelah saya ulang-ulang ngomong kan jadi ngeh. Kadang-kadang orang karena kalau nggak disampaikan dia nggak gitu perhatiin. Tapi kalau ada yang nyampein, dia kan jadi perhatiin. Benar ya, nampaknya. Oh benar juga yang dibilang sama HMC gitu ya. Jadi saya bilang entah kenapa si Rudy kalau ketemu Bang Zuma itu ibaratnya kayak banteng ketemu warna merah. Coba diperhatikan, saya bilang kan entah kenapa gitu. Dia kalau lagi membahas sesuatu, kalau tiba-tiba di sebelah kanannya ada Bang Zuma, maka lehernya otomatis akan geser ke kanan. Pokoknya Bang Zuma ada di mana dia akan geser gitu. Yang penting jangan dikasih nampak Bang Zuma. Kalau nggak dikasih nampak Bang Zuma, dia aman. Tapi kalau udah nampak ada muka Bang Zuma di satu ruangan sama dia, wah dia akan otomatis nyerang ke sana. Dan itu kan beberapa kali saya sounding ya, dia iri gitu. Dan ternyata dia punya donatur nge-WA dia gitu. Ya nelpon dia atau WA dia, tanya dia, Ruth, kulihat perhatikan benar-benar lu memang seperti itu, dia bilangnya. Entah kenapa kalau ada Zuma kamu kayak termotivasi kali sama dia. Dan si Rudy komplain, dia bilang mana ada gitu kan, mana ada gitu. Jadi dia bilang sama saya, gara-gara kamu ini, dia bilang Julius ya, dia bilang, ini gara-gara kamu terakhir orang nanya seakan-akan itu benaran, dia bilang. Ya, gue bilang bukan seakan-akan, ini kan memang yang terjadi di lapangan, orang lihatnya seperti itu. Ya, yang kita perhatikan seperti itu. Kadang-kadang kita nggak bisa ini ya, kita nggak tahu diri kita sendiri. Kadang ada namanya bawaan badan gitu ya. Bawaan badan misalnya contoh Bang Harry, kalau lagi berdiri, kalau dia lagi nggak tenang, misalnya dia suka kepal-kepalin tangannya, pukulin sesuatu, atau dia suka gigitin bibirnya gitu kan. Kita nggak sadar saat kita lakuin itu. Orang yang merhatiin kita yang tahu gitu kan. Misalnya kayak Bang Nandar, kalau lagi grogi, dia mungkin garuk-garuk tangan gitu. Bang Nandar nggak sadar kebiasaan itu. Orang yang merhatiin dia yang sadar gitu. Begitu juga dengan Walabu, mungkin dia nggak sadar, tapi memang kita lihatnya seperti itu. Kalau ada Bang Zuma, dia akan geser gitu. Dan itu diperhatikan, jadi pendukungnya juga tanya ke dia kenapa gitu kan. Tapi itu lucu-lucuan aja lah. Iya, ya gitulah. Tapi gini, kita memang kita boleh gini, berbeda pendapat sangat tajam gitu. Bahkan dalam diskusi kita boleh saling bersih tegang urat leher gitu kan. Tapi setelah itu ya sudah, setelah itu kita menghadapi dunia ini dengan berpikir secara rasional gitu. Kita tengoklah pendiri-pendiri negara kita kan, itu kan kalau mereka diskusi itu keras loh sebenarnya. Kalau dari saksi mata sejarah ya mengatakan mereka tuh kalau diskusi keras, tapi ya karena tujuannya sama untuk mendirikan negara Indonesia ini, ya mereka tetap ini kan rasional, memandangnya sama kayak kita, harusnya begitu. Kita harus rasional. Kalau ikut-ikutin maunya orang Pauljang dan kawan-kawan ya kita hancur-hancuran gitu, mau apa gitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu gitu kan. Good job lah buat Rudy Yohanes. Tetap itu mudah-mudahan kita
bisa seiring sejalan untuk mempertahankan negeri ini melawan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Paul Zhang dan kawan-kawan gitu. Gitu ya, Jol. Siap. Makasih ya. Dan assalamualaikum juga untuk Bang Dewa ya. Udah muncul ini musuh bebuyutannya Gus Handi sekarang ya. Musuh bebuyutan Gus Handi bukan Pak Lamsen lagi, tapi Bang Dewa. Oke, silakan Bang Zuma, tafadhol. Ini kiblatnya, kalau kita bilang kiblatnya inilah, kiblatnya Wak Labu nih soalnya. Saya Dinda. Giliran saya ya. Iya, silakan Bang Zuma. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jujur saya katakan bahwa saya tidak mengikuti perkembangan antara Rudy Yohannes dengan Paul Zhang, karena menurut saya secara pribadi ya, orang-orang ini tidak tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tokoh ya yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Saya melihatnya secara umum aja bahwa semua agama di negara kita ini tentu mencintai NKRI, tentu menginginkan negara kita ini tetap utuh. Ya, itu menurut pandangan saya, entah teman-teman yang lain. Saya sebagai Muslim ya harus mengakui dengan bangga diri bahwa agama saya mengajarkan begitu dalam tentang kecintaan terhadap berbangsa dan bertanah air, terkhusus kepada negara tempat tumpah darah saya. Saya bangga sebagai Muslim gitu. Sehingga hal-hal yang kemudian bisa menjadi titik terjadinya perpecahan, bagi saya itu hal yang tidak penting-penting amat untuk dibesar-besarkan gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ada keributan ya secara pribadi misalnya, layaknya saya dengan Rudy gitu. Ya cukuplah saya dengan Rudy. Agama saya tidak perlu dibawa-bawa. Karena menurut saya kecintaan terhadap negara ini adalah merupakan kecintaan saya terhadap apapun yang ada dalam negara ini. Tidak melihat suku, agama, ras apapun itu. Nah, kehadiran kita sebagai boleh dibilang dari sisi Islam itu ya penyampai terhadap berita kebenaran, sebagai ustadz, sebagai pendakwah, dan juga teman-teman Kristen sebagai pendeta atau pastor atau apapun namanya, ya mungkin gembala. Tentu tujuannya adalah mencari simpatik terhadap agamanya sendiri dan juga terhadap agama saudaranya sendiri. Meski dalam perjalanannya terkadang ada saling hujat-menghujat satu sama lain. Namun bukan berarti kita harus melanggar daripada koridor yang ada. Semua agama mengajarkan tentang kasih sayang. Yang pada intinya berarti apabila seorang pemeluk agama itu menyadari akan kecintaannya terhadap kitab sucinya, terhadap nabinya, terhadap rasulnya, terhadap Tuhannya, maka yang lebih utama kemudian adalah tercermin di dalam kepribadian seseorang itu cinta kepada seluruh makhluk. Bukan hanya cinta terhadap sesama sekeyakinan, tapi cinta terhadap sesama makhluk. Ya, di sini juga termaktub dalamnya adalah orang-orang di luar daripada agama kita itu sendiri, agama orang itu sendiri. Itu cerminan dari sebuah agama. Nah, celakanya sekarang adalah lahirnya pribadi-pribadi yang kemudian lebih mengedepankan urusan pribadi dengan membungkus diri sebagai orang yang membawa panji agama. Ini yang ada saat sekarang. Seakan-akan berbicara mewakili satu agama.
Lalu kemudian topeng itu mereka gunakan untuk menghina, menghujat agama saudaranya sendiri. Bangga gitu dengan sanjungan, lupa diri dengan pujian. Padahal dia tidak sadar bahwa yang dihujat ini juga adalah anak bangsa. Yang dicaci juga ini adalah putra negara ini sendiri. Artinya bahwa ya sejatinya kita sebagai orang yang terlibat di dalam debat lintas agama itu tetap menyadari bahwa sebesar apapun kecintaan kita terhadap kebenaran agama kita masing-masing, berilah ruang terhadap lawan debat, terhadap sesama anak bangsa, bahwa orang yang kita anggap berada pada jalan yang salah itu esok hari insya Allah akan mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhan. Kalau bukan dirinya, minimal keturunannya. Sehingga tidak kemudian melahirkan judul bacok-bacokan satu sama lain. Ya, sahabat-sahabat boleh melihat bagaimana kemudian saya di dalam mengawali karir saya di dunia debat. Banyak sahabat-sahabat di luar sana yang maki-maki saya tidak manusiawi gitu. Sampai orang juga heran, kok kenapa dimaki-maki terus, dikata-katain. Ya, saya katakan selama hanya pribadi saya yang dimaki, ya saya rasa itu manusiawi. Karena kenapa? Saya datang membawa sengat. Ketika orang-orang di luar sana tersengat, mereka balik memukul, ya itu wajar. Nah, ketika sudah mengarah kepada hal sara, terjadi tendensi di mana kita melihat ada peluang untuk terjadinya perpecahan, ya jangan dilanjutkan. Nah, terkait dengan yang terjadi sekarang ini, saya juga heran gitu loh. Sahabat saya Bang Rudi, saya heran terhadap beliau. Saya pernah ya dalam beberapa hari yang lalu saya menonton konten dia gitu. Saya perhatikan orang ini sebenarnya punya ilmu apa kok besar kali dia punya apa semangat gitu. Ternyata setelah saya melihat ya, ini kesimpulan saya untuk sementara. Dia tidak memahami kitab sucinya juga. Lebih-lebih memahami kitab suci lawan debat. Tapi bukan hanya sebatas itu. Bahkan dia mencaci maki pendeta-pendeta. Orang yang sekeyakinan beliau juga dimaki-maki. Hanya gara-gara donatur, orang dimaki-maki, dibuatkan konten. Padahal yang dia perjuangkan itu adalah mengatasnamakan agama kasih. Tapi sesama saudaranya sendiri dimaki-maki. Dibilang goblok, tolol, dan kata yang paling sering keluar dari mulutnya itu. Tolol, goblok, otaknya penuh kotoran lah, dan seterusnya. Nah ini saya katakan bahwa teman-teman yang masih mengikuti beliau, ya masih menyanjung dia sebagai orang yang benar gitu. Saya rasa itu adalah sebuah kekeliruan. Berarti dia tidak memahami ajaran Kristen yang digaungkan selama ini sebagai agama kasih gitu. Apalagi kalau kita merujuk pada dalil ya, yang biasa dijadikan sebagai ikon daripada Kristen. Kasihi musuhmu, ya, lebih dari mengasihi dirimu. Dan berdoa kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Yohanes 20 ayat 28. Itu hilang semuanya. Sejatinya kalau teman-teman Kristen mau menjadikan dalil itu sebagai sebuah pegangan di dalam berkeyakinan, tidak ada lagi orang saling maki-maki. Umat Islamlah yang memaki seharusnya. Memaki, dan memaki, kemudian sahabat Kristen tampil dengan memperlihatkan lapang dada yang begitu legowo terhadap hujatan dari agama lain. Tapi ini tidak. Malah sesama Kristen pun maki-makian. Ya. Jadi cerminan itu sungguh tidak terlihat gitu ya. Ini dari kalangan debaters. Kita nggak melihat dari sudut pandang sahabat-sahabat Kristen yang ada di dunia nyata ya. Yang kita lihat itu yang berkoar-koar di sosmed maksud saya. Karena itulah kemudian saya kecewa gitu loh terhadap saudara Rudi Yohanes. Kecewa berat. Kenapa saya mengatakan itu? Saya berdoa dia panjang umur gitu.
supaya kita senantiasa memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia. Kristen itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Tapi yang saya lihat dia tidak mewakili Kristen. Ya, karena kebanyakan daripada bapak-bapak gereja ya di dunia nyata itu mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kita itu adalah terang dunia dan seterusnya. Tapi Rudy Yohanes ini, waduh, saya kecewa gitu loh. Kecewanya karena setiap saat kita berdebat berbusa-busa gitu ya kan, tapi ternyata dia tidak mewakili agamanya. Dia hanya mewakili sekelompok orang yang mungkin ya pesanan gitu loh. Tolong kau tanyakan ke Suma tentang ini, tolong kau tanyakan tentang ini. Habis itu ya mungkin dapat sesuatu yang diinginkan. Jadi dia tidak mewakili agama Kristen secara menyeluruh. Nah, kalau si Paul Zhang ini, nah ini lebih parah lagi. Lebih parahnya karena menurut saya pribadi ada muatan yang dia inginkan terjadi di negara kita gitu. Ya, bolehlah saya katakan bahwa kelihatannya dia menginginkan adanya perpecahan antara Islam Kristen di negara ini. Adanya perang saudara ya antara Islam dan Kristen. Dan bahkan kalau saya mendengarkan sekilas adanya dukungan beliau terhadap pemberontak-pemberontak, teroris-teroris yang secara terstruktur maksud saya ya menggalakkan perlawanan terhadap NKRI yang terjadi di timur sana. Nah, celakanya kemudian adalah ketika ada anak bangsa yang mendukung itu. Kita ini saudara kawan, meski kita beda agama, kita sebangsa dan setanah air. Kita makan makanan yang sama, dalam arti kata dari sandang pangan itu sama kita di sini. Negara ini menjamin kita sama. Lantas kenapa kemudian ketika ada nuansa seperti itu, kita mengikutkan diri untuk mendukung orang-orang yang tidak benar seperti itu? Saya pribadi sebagai seorang debaters, mungkin sahabat Kristen melihat saya benci terhadap Anda. Karena saya senantiasa selalu menyampaikan dalil-dalil yang menurut Anda itu berseberangan dengan keyakinan. Tapi andai saja sahabat melihat dalam kehidupan nyata saya, bagaimana saya terhadap tetangga yang non-muslim, bagaimana saya dengan staf di kantor yang non-muslim, bagaimana saya dengan murid-murid saya di organisasi yang non-muslim. Bahkan sampai hari ini ada adik angkat, kakak angkat, ya, ada yang sudah jadi polisi, ada yang jadi dokter, itu berkat tangan saya ini. Bukan saya ria, tapi inilah cerminan bahwa debat, ayo debat. Tapi dalam kehidupan nyata kita rangkulan. Kenapa? Kita dibalut oleh apa? Oleh kebangsaan kita, kecintaan kita terhadap NKRI ini. Coba kita lihat bagaimana ketika PSSI misalnya lagi berjuang mengharumkan nama NKRI, Republik Indonesia ini. Tidak melihat dari sisi agama. Semua kita akan meraung sekencang-kencangnya untuk menyuarakan supaya pemain bola yang kita cintai, entah itu agamanya apapun, sama-sama kita menyuarakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bahkan di antara kita terkadang antara Kristen Islam begitu gol berpelukan. Ya. Ini yang saya herankan gitu loh. Kalau ada orang yang terjun ke dunia debat kemudian lebih mengedepankan ego, menganggap dirinya yang paling benar, dalam arti kata yang salah itu ya harus betul ditekan, dihujat, caci maki secara pribadi dan seterusnya. Saya kira begitu ya, termasuk MKC. MKC ini sangat disayangkan. Anda adalah benalu di dalam agama Kristen. Saya katakan begitu. Benalunya kenapa? Karena materi-materi yang Anda sajikan untuk menghujat agama saudara sendiri, itu adalah materi yang Anda dapatkan, ibarat kata, Anda hanya membaca sampulnya, Anda tidak tahu isinya, kemudian Anda buka praktek. Jadi teman-teman Kristen yang tidak ngerti tentang Islam, itu mengiyakan seakan-akan Anda itu pahlawan. Tapi bagi saya boleh katakan bahwa anak saya yang baru ibtidaiyah lebih hebat tentang Islam daripada Anda. Tapi Anda kemudian mengatasnamakan agama, menyerang balik keyakinan Anda, keyakinan lama Anda gitu. Akhirnya apa yang terjadi?
Inilah yang sekarang. Nah, seharusnya ketika Anda itu memahami Al-Quran, memahami hadits dengan baik, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ini Anda menyampaikan seakan-akan Anda itu orang lagi diancam peluru gitu loh. Ya. Menghina kami, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kami sebagai orang yang memahami tentang buku panduan agama kami. Contoh misalnya nih, saya dapat baru-baru saya dinasehatin sama guru saya ya, Ustadz Sahinu Munir. Kenapa kita umat Islam selalu berdoa? Kata beliau. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan lurus. Apakah jalan lurus itu tidak ada? Sampai umat Islam itu selalu minta untuk ditunjukkan ke jalan lurus. Jawaban guru saya itu sederhana. Kata beliau, karena di sekeliling kita itu banyak orang yang mengajak kita ke jalan yang bengkok. Kita mengetahui pedoman kita, kitab suci kita tahu koridornya seperti apa. Kita tahu sanadnya, kita tahu matanya, kita tahu kedudukan haditsnya, tapi seakan-akan ada sekeliling orang yang senantiasa mengajak kita untuk jalan lari ke kiri dan ke kanan yang seharusnya itu lurus. Maka kita harus senantiasa minta kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus itu. Jalan lurus itu apa? Ya, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menggantinya dengan apapun. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak tergiur dengan apapun. Ingat kepada janji Allah dan tidak menyeleweng terhadap janji-janji manusia. Itulah yang dimaksud Shiratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang sama dengan MKC, cukuplah MKC ini sebagai contoh ya, sebagai pelajaran buat kita. Anggaplah dia ini adalah Fir'aun pada masa lampau. Dan dia adalah Fir'aun masa sekarang. Menjadi contoh kepada oknum-oknum murtad yang lain, supaya jangan melakukan hal yang sama. Kalau Anda merasa benar, tahu hadits, tahu tentang Al-Quran. Nah, Anda boleh menjelaskan dengan kaidah-kaidah ilmu. Jangan seperti si KC ini. Dia mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran itu orang selamat karena mendirikan sholat. Kan ditertawain sama anak TK naik tidak iya. Ya. Sementara dalilnya dalam Al-Quran itu bertaburan ayat-ayat tentang orang yang soleh. Bagaimana orang soleh dapat jaminan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah juga mengatakan, kalau ingin mendapat pengampunan, ingin mendapatkan kasih sayang dari pencipta alam ini, maka kata Rasulullah, ikutlah kepada aku. Berarti ikut kepada Rasulullah berarti harus sholat. Sholat berarti mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih sayang. Ujung-ujungnya adalah jannah, surga. Tapi si KC ini tidak memahami itu, sehingga teman-teman Kristen yang lain yang selama ini selalu dipanas-panasi dengan informasi tentang Islam, teroris dan seterusnya, begitu dia datang menyalah-nyalahkan, nyolot kemana-mana tanpa ada ilmu. Kesian Kristen awam yang tidak ngerti Islam. Mereka semakin menganggap bahwa, oh saudara Islamnya ini seperti ini. Padahal tujuan kita hadir sebagai debaters itu memberikan pemahaman bahwa apa yang dituliskan oleh Duladi Samarinda, itu awalnya dulu. Duladi Samarinda, apa yang dituliskan oleh Robert Mori, apa yang dituliskan oleh Alisina dan seterusnya tentang Islam, ini loh yang benarnya. Itu tujuannya. Kita hanya mengkanter tuduhan-tuduhan tentang Islam. Islam nyembah batu, Islam nyembah ini dan seterusnya. Kalau kami mengatakan sahabat Kristen menyembah manusia, itu tidak bisa Anda bilang itu salah. Karena jelas Maria melahirkan manusia. Kalau ada kemudian konsep berikutnya, tapi dia juga adalah 100% Tuhan, nah itu baru kita berdebat. Tapi tidak mesti kita ribut. Begitu. Jadi saya kira kalau saya tidak mengikuti perkembangan daripada si Rudy Yohanes karena saya rasa tidak penting. Apa yang disampaikan di mulutnya tentang kitabnya aja dia batalin. Kemarin contoh misalnya, ketika saya katakan di dalam kitabmu dituliskan di Roma 10 ada dituliskan bahwa di mana dosa berlimpah, ya, di mana dosa semakin banyak, di situ kemuliaan Tuhan akan berlimpah-limpah. Dia katakan tidak ada dalil itu di dalam kitabku. Artinya apa? Mohon maaf ini sahabat-sahabat Kristen. Artinya Rudy Yohanes ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan mewakili agama Anda. Nggak bisa. Dia hanya debater murni yang mungkin ada sesuatu yang diinginkan dalam hidupnya gitu. Kalau saya pribadi
Ya saya alhamdulillah ya, puji Allah ya pencipta alam semesta. Kalau dari segi apa yang seperti yang dia lakukan menghina ke saya, oh ternyata si Suma itu minta juga donatur, ternyata dia itu jilat ludah sendiri. Saya katakan, saya berjuang sendiri dari awal. Bayangkan dari tahun 2005 gitu loh. Saya berjuang sendiri. Ya, bagaimana membantu teman-teman mualaf sendiri. Gak pernah saya minta tolong. Boleh tanya sama Ko Stefan, pendiri MCI. Saya barengan berapa tahun sama-sama. Apakah pernah saya ngemis sama beliau? Makassar butuh ini. Gak ada cerita itu. Ada cerita. Nanti pada saat membentuk banyak sahabat yang ingin bergabung, memperjuangkan bagaimana teman-teman mu'alaf ini, para fakir miskin, janda tua, orang-orang terlantar, kena musibah, bisa diakomodir. Ya, ayo kita bikin donasi untuk kemudian membantu mereka. Itu tujuannya. Jangan lantas Anda katakan saya ngemis-ngemis, mencaci maki saya bahwa ternyata saya minta dukungan juga. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Anda hanya tidak tahu saya siapa gitu dalam kehidupan nyata. Jadi sahabat Rudi itu seenaknya saja ngomong. Ya, jadi pada intinya sekali lagi para sahabat-sahabat sekalian, terutama para guru yang ada di sini, sahabat Kristen yang ada di forum Zoom juga ini, yang ada di sini ya, di tempatnya Adinda Julius. Saya katakan bahwa saya pribadi tidak terlalu menggubris apa yang mereka lakukan, karena saya kecewa gitu loh. Yang satu menghina yang satu memaki yang satu, hanya gara-gara dukungan donasi, hanya gara-gara saya katakan bikin malu agama sahabat sendiri gitu ya. Gara-gara donasi saling tuduh, ada yang menyelewengkan donatur, ada yang ini dan itu. Padahal astagfirullahaladzim, Anda itu katanya mewakili, katanya anak-anak Tuhan gitu. Tapi si Manu Bulu dengan si Bulu Manuk, dengan siapa lagi? Rudi Yohanes dengan Paul Zong yang pernah nantang saya 1 miliar, cuman satu pertanyaan langsung kabur. Itu Anda tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu loh. Dalam arti kata, sebagai seorang debaters, harusnya Anda menjadi penyegar ya terhadap kondisi yang ada sekarang. Anda menjadi solusi daripada adanya COVID-19 sekarang. Jangan malah Anda tabrakan antara kondisi penggemarnya Anda dengan penggemar channel Kristen yang lain. Nah, begitupun kalau antara saya dengan Anda itu wajar, karena kita beda keyakinan. Masing-masing kita memberikan petuah terhadap netizen kita masing-masing, memberikan pengajaran, memberikan edukasi gitu loh. Oh, Islam itu seperti ini, Anda juga begitu, itu wajar. Tapi kalau sesama Kristen Anda saling sikut menyikut, satu sama lain saling gigit, itu nggak benar itu. Nggak benar, apalagi sudah membawa ke ranah kenyamanan negara ini. Aduh, terlalu jauh membahas tentang NKRI, terlalu jauh hanya karena MKC membuat kalian ribut. Kasihan sekali. Kami Muslim mengatakan MKC itu murni menghina Islam. Kenapa? Karena dia tidak paham kitab suci kami. Ya, dan dia tidak mengatasnamakan agama Anda. Gitu loh. Dia hanya mengatasnamakan dirinya sebagai seorang murtadin yang paham Islam kemudian menghina kami Islam. Mencaci maki kami Islam tanpa ilmu. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi mungkin sudah panjang lebar saya ngomong ini, entah kemana arahnya. Yang paling terpenting kemudian adalah Rudi Yohanes berhentilah, ya. Paul Zong juga kau berhentilah. Berhenti, mari kita berdebat. Islam, Kristen, dengan damai kita berdebat, berdiskusi lintas agama. Kalau usah lagi bahas-bahas itu donasi, donatur, apalagi itu. Banyak kali lah, pusing saya begitu, yang kayak begitu-begitu. Terima kasih ya para sahabat, Adinda Julius, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada tidur ini? Kok saya ditinggal sendiri? Jadi merinding saya sendiri di sini. Halo. Itu Julius lagi mana itu? Oke, lanjut ya. Selanjutnya siapa? Giliran habis Ustaz Zuman ni siapa lagi? Silakan ngomonglah. Kasih opini sini. Lanjut. Kalau barisan aku nih, ya.
Halo, Ayo Bang Jul. dong, ngomong Oke, dong. habis Bang Jul. Jangan Oh bikin ya, kita oke. merinding, wih. Takut di malam Oke, Iya. ini. sorry, tunggu Heeh. ya. Saya mau umumkan dikit aja. Tadi Iya, tadi ini silakan. gue baru ditelepon sama Goldian, ya baru telepon. Tadi gue WA dia tiba-tiba telepon. Karena kan tadi kita di grup bahas ya, Bang Slayer punya monet kena cabut. Ya Bang Slayer, Bang Triun Slayer punya monet kena cabut. Terus kan kita bahas nih, gara-gara dia mungkin live-nya kan selalu barengan tuh. Nggak tahu ya karena live barengan atau karena hal lain ya, karena judul atau kenapa kita nggak ngerti. Terus si Goldian, terus saya cek, saya punya, oh masih aman ya, channel saya masih aman dua-duanya. Tiba-tiba Goldian nelpon saya sebelum ini, waktu tadi siapa lagi ngomong ya, Bang Zuma lagi ngomong awal-awal, Goldian nanya, kok lu punya aman? Dia bilang, gue bilang aman gitu kan, ya Kisah masa nggak kena, padahal kan sama caranya gitu kan. Gue bilang aman kok, masih ketawa-ketawa saya. Begitu selesai dia nelpon, saya cek kena rupanya, lontong, astaga ya. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Oke, mungkin silakan Pak Wahyu, cuman intermezzo aja ya. Jadi Bang Slayer dan Kisah HMC dua-dua channelnya kena dismonet ya, mirip sama Bang Zuma kemarin. Oke, silakan dari Bang Wahyu. Oke, ya. Kalau judul bahas Rudy Yohanes, aku nggak ngerti masalahnya apa Rudy Yohanes ya, dan macam-macam itu nggak ngerti lah ya, rebutan viewer. Oh disebut, viewer bukan masalah viewer Pak, tapi dia disebut Yudas ya, karena dianggap kita kadang-kadang lucu lihat ya sebelahnya itu disebut Yudas itu apa, aku juga nggak ngerti masalahnya kan begitu ya. Karena nggak mau mendukung Kasman, dia kan nggak mendukung, dia bilang Kasman itu memang salah gitu. Jadi siapa yang mengatakan Kasman salah itu semua dihujat. Tapi PGI nggak dihujat ya. Saya nggak tahu kenapa PGI nggak diserang. Karena PGI juga mengatakan Kasman itu ditangkap karena mulut yang nggak ada hubungan dengan agama Kristen. Ya udahlah, biarin aja itu. Ya tadi juga teman-teman sudah menyampaikan bahwa untuk kebersamaan untuk NKRI jelas saya sejak awal mengatakan silakan berdebat sampai urat saraf, urat leher keluar ya. Tetapi kalau mengganggu tentang NKRI, saya paling nggak seneng kan begitu. Siapapun, saya nggak melihat dia agama, dia ras, itu saya nggak pernah ini. Makanya selalu saya katakan kasih saling nyambung. Bang Jul ngomong apa sih tentang Papua, tentang NKRI, tentang menghasut ingin melawan pemerintah kan. Sampai hari ini pun saya nyari-nyari nggak dapat kan gitu. Dari Bang Jul juga nggak ngasih. Tapi satu hal saya setuju ya, apapun di dalam diskusi, debat ya. Kalau saya nggak seneng debat, saya lebih seneng tanya jawab apa diskusi, menanyakan masing-masing ya. Contohnya kalau saya sering dengar Bang Juma mengatakan Paulus membawa agama kan gitu ya, kita selalu jawab bahwa Paulus tidak pernah membawa agama. Kekristenan adalah bukan agama kan begitu. Jadi ya inilah pentingnya kita belajar. Kenapa ada pertanyaan seperti itu ya kita harus jawab sesuai dalil kan begitu, sesuai ajaran kan, keyakinan ya. Untuk saya meyakini akidahnya Muslim ya tentunya kita harus belajar lagi, nggak mungkin kan. Demikian juga sebaliknya. Segala sesuatu itu Tuhan sendiri yang atur ya. Kenapa saya jadi Kristen ya, kenapa yang lain ada Muslim kan, itu Tuhan sendiri ya, itu rahasia ilahi yang tidak pernah kita bisa mengerti. Tetapi tugas masing-masing bahwa setiap ajaran itu membawa kebenaran, kedamaian, ya ayo sampaikan kan begitu. Terus kemudian dari teman mengatakan baru percaya Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, ya enggak masalah, belum bisa mengatakan itu Tuhan, ya enggak masalah kan gitu. Tentunya disitulah diskusi, apapun bentuk diskusinya itu sekedar diskusi ya, tidak lagi ada caci makian, kemudian sampai ancam-ancaman, ya ketemu di mana ya beberapa kali saya juga pernah mendengar dan saya kurang tertarik hal-hal seperti itu ya. Lebih baik kita berdiskusi apapun bentuknya, urat saraf pun keluar, urat leher keluar ya, tetapi kembali ya udah selesai di situ, berbicara lagi di topik-topik lain ya. Nah, jadi memang berbicara kebangsaan, berbicara kebersamaan itu penting ya. Ya jadi memang saya bisa masuk kemana-mana, memang saya tidak
tidak tertarik ya, tidak tertarik untuk contohnya mengkristenkan orang ya, mengagamakan orang, itu saya tidak pernah tertarik. Saya hanya tertarik bagaimana saya menyampaikan ajaran yang saya terima, saya sampaikan. Tertarik atau tidak itu urusan pribadi, karena memang di dalam keyakinan Kristen menjadi percaya itu bukan urusan saya, itu udah karya Roh Kudus kan begitu. Itulah iman Kristen ya. Jadi makanya disinilah pentingnya ya kita terjadi hiruk pikuk ini ya, kembalilah ya kita, akal sehat kita kembali untuk menjalin kebersamaan. Ya, perbedaan itu sebenarnya warna yang baik ya. Tentunya tidak boleh berkelanjutan menjadi sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum kan begitu. Makanya ada urusan Pak KC ya, ya kita berdoa, kita doakan saja. Nah, kami di dalam kekristenan ada asosiasi yang namanya ASKRI ya. Bagaimana kami fokus ya untuk mendoakan bangsa dan negara ini, kesatuan ya. Bagaimana kita fokus NKRI ini harus kita jaga ya. Sampai kapan ya? Usia saya juga tidak mungkin, kita nggak tahu saya bisa hidup sampai kapan. Tetapi ketika saya sudah mulai mendengar ada sesuatu yang saya anggap ya, menurut ya subjektif ya, ada sesuatu yang memang harus saya turun dan saya harus sampaikan di ruang-ruang seperti ini ya, makanya saya datang dan menyampaikan kan begitu. Nah, inilah yang harus kita sama-sama jaga, bahwa NKRI itu sudah menjadi keputusan bersama ya, yang mendirikan juga bukan satu kelompok, satu suku, satu ras, tapi semua elemen bangsa. Jangan sampai karena anak-anak muda yang sekarang yang girohnya lagi berapi-api ya, karena tidak ada tuntunan dari masing-masing panutan atau orang-orang yang lebih dewasa, jadi bertubrukan ya. Saya terlalu yakin bahwa semua ini terjadi karena masing-masing memiliki semangat yang berapi-api, masa mudanya ya, masa muda yang berapi-api, ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia ingin tampil kan begitu. Sah-sah saja. Makanya pentingnya kita yang di atas mereka yang lebih lama dan lebih mengerti tentang keyakinan, tentang ajaran itu, kita turun dan kita menyampaikan kan begitu ya. Memang tidak gampang, menegur orang nggak gampang, menasihati orang juga nggak gampang ya. Saya juga sudah kemarin juga saya sampaikan, saya juga diskusi singkat dengan Ustadz Alwan, Ustadz ini gimana ya gitu ya, memang masing-masing ajaran ada masalah Pak Wahyu kan begitu. Itu tugas berat kita kan gitu saya katakan, untuk kita sama-sama gitu ya. Tugas berat kita untuk sama-sama supaya kebersamaan ini tidak hilang ya, karena yaitu pendapat, karena semangat yang ya berlebihan kalau saya katakan ya. Ya, makanya saya juga sudah ngobrol sama, ya Ustaz, kita bikinlah sesuatu yang ini lagi kan gitu, yang yang lebih cool, lebih santai untuk saling menanyakan kan begitu. Ya, saya ingin nambahin satu ya, asosiasi yang tadi Pak Wahyu bilang, YouTuber Kristen atau apapun itulah ya, itu malah itu organisasi yang dibuat Paul Jang, jangan lupa Pak Wahyu, itu organisasi Bukan, itu kerjaan Pak Ikim, itu kerjaan Pak Ikim ya, dan itu asosiasi Ikim. sama. Nah, saya sudah menanyakan, Pak Ikim dengan Paul Jang itu bersahabat, tetapi saya juga sudah menanyakan bahwa ini adalah berbeda, bahwa kita nggak bisa pungkiri gini lah Pak, di setiap organisasi itu pasti ada orang-orang yang lebih vokal ya. Organisasi apapun itu pasti ada orang yang vokal, dan yang vokal itu adalah semua pro Paul Jang, harus diakui gitu, betul nggak? Ya, saya tidak bisa melihat pro dan tidaknya, saya tidak melihat karena memang saya nggak interest dengan yang gitu. Apalagi mengidolakan manusia itu saya nggak berani. Tetapi yang jelas ASKRI, saya begini Bang Jul, kan saya ada di dalam ASKRI ya. Ya, saya tidak organisasi itu kenapa saya ada, karena memang di situ saya harus hadir ketika ada hal-hal yang sifatnya mulai provokatif ya.
saya harus ngomong kan begitu. Selalu saya hadir ketika ada sesuatu yang memang sudah Oke, mulai siap, siap. eskalasinya sudah meningkat Tapi kan begitu. tapi Makanya itulah ini penting. bukan salahkan ini ya penonton juga Pak Wahyu. Kadang-kadang memang terbukti beberapa kali Pak Wahyu ngomong di sini sama di sana beda Pak. Saya juga dikasih videonya beberapa kali kan saya. Iya nggak apa-apa, udahlah, saya pikir. tampilkan Tapi aja gini, Pak. bedanya Ya, apa kan gitu tapi loh Bang ingin saya Jul. sampaikan gini. Kalau Wahyu, Bang Jul, tunggu. Saya ingin bilang gini Pak. Masalah ASKRI itu saya juga tahu ya. Itulah saya bilang itu kerjanya IKIM. Yang namanya organisasi mau itu nama apapun ya, mau dibikin organisasi ABC, Indonesia Bersatu, Indonesia Terbang, Indonesia Maju atau apapun. Ya kita nggak bisa pungkiri visi misinya itu pasti sesuai dengan orang-orang yang mendirikan dan vokal. Selalu orang-orang yang vokal yang mengurus atau yang akan menggiring organisasi itu ke arah mana. Tapi saya juga nggak tahu itu organisasi resmi atau cuman organisasi kumpul-kumpul ya. Karena kalau resmi kan harus berbadan hukum. Sama kayak JCC ya. Dulu pertama masih ngumpul-ngumpul, dari ngumpul-ngumpul dijadikan resmi gitu kan. Dijadikan resmi. Tapi saya juga nggak bisa pungkiri gitu. Orang-orang yang vokal di dalam JCC itu yang akan menentukan arah JCC itu kemana. Karena memang organisasi itu selalu seperti itu. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi dewan-dewannya, siapalah orang-orang yang menonjol, itu yang pasti akan menentukan arahnya. Karena sekarang yang di dalam itu semua adalah yang pro Paul Jang, maka saya bisa bilang itu malah jadi kendaraannya Paul Jang. Bisa dikatakan itu kendaraan Paul Jang. Semua yang tergabung di ASKRI itulah orang-orang yang menayangkan, ya, me-upload video-video dari Paul Jang. Silakan dicek. Itu sih saya agak ragu, itu ASKRI itu ya cuma namanya aja asosiasi YouTuber Kristen gitu kan. Tapi ya yang diikut sertakan ya cuman orang-orang ini juga gitu, bukan pendeta yang kayak Gilbert Lumanong, Stephen Tong gitu ya, atau siapalah yang di luar ya, nggak ada gitu. Itu cuman organisasi ya organisasinya Paul Jang kalau mau saya bilang itu aja sih. Oke, silakan ada lagi mau ditambahin Pak Wahyu? Ya ini sekedar info aja biar penonton tahu ya, supaya penonton tahu tuh ASKRI itu apa. ya, saya ada di dalam ASKRI, setiap pagi ada fellowship, kita mendoakan bangsa ini. Terlepas anggotanya itu memiliki dukungan-dukungan terhadap seseorang, silakan. Selama itu Paul Jang masih juga di dalam dalam. Tapi koridor. gini Pak Wahyu, ada yang lucu ya. Tadi kita baru bahas sama Bang BSS tadi siang ya. Yang orang-orang di ASKRI itulah yang di saat contoh Pak Media Channel ya. Terus Pak Dani, saat Pak Dani sama media mungkin Pak Wahyu juga tahu lah, orangnya sopan. Oh, sering sopan, ketemu. ya, sangat sopan gitu ya. Mereka nggak suka menghujat ataupun menyerang. Mereka tuh tipikal bertahan aja gitu. Kalau disuruh bahas Kristen sama sekali nggak ada. Juga. Yang itu Bapak Pak Wahyu harus lihat gitu. Terus mereka itu dihujat habis-habisan oleh orang-orang yang Pak Wahyu bilang nih di ASKRI ini ya, dihujat habis-habisan sama mereka. Setelah selesai menghujat, ya setelah si Pak Dani dibully, si Madia dibilangin bodoh lah, inilah itulah gitu kan. Selesai itu ya mereka tetap memuji Tuhan kalian gitu. Nyanyi-nyanyi, melakukan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan juga, terus berdoa. Ya sama gitu, Pak. Itu tidak menjamin kalau kita berdoa itu menjamin kita ini orang holy, nggak ada, Pak. Ya itu yang kemarin saya tampilkan. Saya tidak mengatakan seperti itu, Jul. Jadi arahnya saya cuma bilang seperti itu, Jul. Sama seperti yang terjadi di ini, Pak Wahyu, yang terjadi kemarin di Papua, mereka itu ya habis menyerang puskesmas itu, Pak. Itu karena hari Minggu selesai menyerang, mereka melakukan ibadah. Bayangkan, selesai lu goro orang, selesai lu bunuh orang, lu dengan tanpa merasa bersalah, ya lu di gereja, ya seperti biasa, seakan-akan lu tidak melakukan kesalahan apapun gitu. Ini yang kita sangat narasinya berbeda, Bang Jul. Bang Jul ya. Jadi jangan dibawa ke situ. Nanti kalau saya bilang bagaimana 4 orang yang dipenggal di Poso kan jadi rame nanti nggak jelas. Jadinya kita begini. Dari awal, Pak Wahyu, kita dari awal kalau yang Poso tuh kita bilang itu pengikut setan, Pak. Nggak pernah kita bilang dia Islam. KTP Islam tapi pengikut. Kemarin kami berani mengutuk. Papua kan saya juga mengatakan apa, Bang? Di Papua saya katakan jelas sekali bahwa dia adalah kelompok separatis. Andekan saya dipanggil untuk wamil pun saya akan tapi saya cuma ngomong kalau Pak saya katakan Pak Wahyu pasti dibunuh. Ya memang terjadi pasti itu kan begitu. Saya cuma ingatkan Pak Wahyu ya itu di organisasi pasti nggak semua orang setuju ya dengan keputusan organisasi. ASKRI itu keputusannya adalah mendukung Papua, jangan lupa Pak. ASKRI itu salah satu pendukung Papua. Saya
saya di dalam situ ya, kalau memang saya itu sudah tidak sejalan dengan mereka, tentunya pasti saya dikeluarkan kan gitu kan. Saya hanya anggota kan begitu. Tetapi di situ jelas sekali komitmen kita setiap pagi dalam fellowship itu kita mendoakan bangsa dan negara dan kesatuan itu. Ada 3 poin yang kita doakan di situ. Makanya harus dilihat ya. Kalau ada orang yang reteng-reteng ya tentunya itu tugas saya untuk mengembalikan ya. Ya memang tidak gampang Bang Jul ya. Inilah yang harus kita sama-sama selesaikan ya, bahwa ada orang-orang yang memang berkiblat ke yang aneh-aneh, ya tugas kita. Kenapa saya mau ya, sebenarnya saya udah males ngurus-ngurusin begini ya, karena dampak dari COVID seperti ini luar biasa, masalah ekonomi dan macam-macam. Tetapi ketika saya melihat ada sesuatu yang menurut saya ya, subjektif saya itu berbahaya untuk kebangsaan, kebersamaan, makanya saya turun kan begitu loh. Makanya kalau Bang Jul melihat saya berbeda di KLN, tolong ya, Bang Jul kan punya WA saya, kirim nih Bang Wahyu nih ya, Bang Wahyu ngomong ini bla bla bla, Bang Wahyu berjoin terus dengan Paul Zhang. Saya katakan saya sulit masuk ke sana. Mungkin saya pernah masuk sekali pada waktu itu fellowship ya gitu ya. Sekali waktu itu bisa masuk, habis itu enggak pernah bisa masuk. Ya. Jadi saya itu orangnya sangat enak, terbuka. Sampaikan saja mana saya berbicara apa, saya begini. Jadi jangan membunuh karakter di Zoom Anda seperti ini Bang Jul. Tampilkan dong ya. Kalau saya mempunyai informasi buruk pun tentang dirimu ya, kalau memang itu membahayakan, saya lihat ya saya pasti kirim kan gitu loh. Oke, itulah siap. bentuk jangan membunuh karakter orang seperti ini kan begitu loh. Makanya di sini pentingnya kita bersama. Kita akan buka di kan konten khusus Pak. Boleh, kita nanti akan buka di konten khusus karena bukan kontennya membahas Pak Wahyu ataupun lagi Paul yang kita bahas makanya sampaikan saja. Banyak tuh apa dia tuh, jam banyak data dia tuh. Ya, kalau saya memang sering ada di Paul Zhang ya buktikan gitu loh. Kalau di konten-konten lain oke, kan gitu loh. Diskusi-diskusi lain oke. Di Paul Zhang, di MKC ada semua dia tuh. Ya, kalau di MKC sering saya, kalau di MKC sering, pasti sering di MKC, di Papel juga ada. Buka aja. Oke, jangan gitu. Enggak masalah. Kalau saya santai kok dalam hal diskusi. Oke. Ya, saya lanjut ke intinya saya menyerukan kebangsaan. Ya, intinya saya menyerukan kebangsaan. Oke, Pak Bob ada yang mau disampaikan? Baik ya. Saya pada intinya begini, ini untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk membunuh karakter siapapun, tidak. Itu yang pertama. Jadi Pak Wahyu Ilahi, saya juga sebenarnya pengen menyampaikan beberapa hal ya. Gitu. Saya bukan tidak pantau Pak, begitu kayak Askri. Gitu. Saya sebenarnya pengen ngomong langsung ke orang-orang di dalam askrinya gitu, tapi beberapa kali saya mau gabung di channel itu bahkan saya tidak diizinkan untuk naik. Nah itu, saya tuh mau bilang begini, terlalu berani kawan-kawan itu mengatasnamakan iman Kristen menjawab, terlalu berani. Seorang Ikim beda Pak, Ikim dengan Askri beda Pak BSS, ya, Ikim dengan Askri beda. Ikim itu kan bagian dari Askri, gitu kan? Saya lihat channelnya Ikim itu, gitu loh. Nah, terlalu berani membawakan iman Kristen atau label-label Kristen. Seorang pendeta Gilbert Lumendong saja, dia bawakan namanya sendiri. Pendeta Isra Soru aja sudah begitu dikenalnya, dan sudah menjadi pengaruh di kalangan umat Kristen, itu tidak pernah bawa Kristen. Channelnya nama pribadi. Begitu. Yang mengatasnamakan terlalu mudah, inilah salah satu penyebabnya timbul hujatan-hujatan itu. Orang berpikir yang menghujat itu adalah Kristennya, padahal pribadinya, manusianya, gitu. Saya lihat Pak Wahyu, ini kita mau mengkoreksi ya Pak Wahyu ya. Saya mau katakan dari tadi, ini kita mengkoreksi. Kawan-kawan di sini juga tidak ada ingin mau membunuh atau menjelekkan, menjatuhkan karakter siapapun. Nggak ada untungnya buat kawan-kawan ini tuh, gitu loh. Tapi ketika kita mengkoreksi untuk kebaikan, ada kebaikan untuk kita semua ke depannya, gitu. Saya mau katakan, stop. Sampaikan kepada kawan-kawan di Ikim ataupun di Askri, kita lurus saja berpikirnya, bicara tentang hukum, ayo. Saya siap diundang kapanpun. Bahkan nanti saya undang Bang Nandar, bicara tentang penegakan hukum yang kata kawan-kawan itu keadilan mana gitu. Tapi jangan justru memberikan image jelek kepada kekristenan. Gitu loh. Satu room dengan tersangka seperti Paul Zhang itu sangat memalukan. Sangat memalukan Pak Wahyu.
Kita di mata negara ini, kita ini bagaimana? Meninambobokkan, memanjakan, mengeluhkan, memuji seorang tersangka. Kalau memang Paulus yang itu mengaku nabi apapun itu, dia mengaku seorang pimpinan jemaat atau apapun itu, datang ke Indonesia, hadapi proses hukum ini. Jangan justru menggerakkan Kristuber lah, itulah, Askri lah, apa segala macam gitu. Itu justru membuat ruwet. Dia di Jerman sana enak Pak Wahyu. Dia tidak merasakan efeknya, akibatnya. Yang di Indonesia ini dia tidak pikirkan bagaimana akibat yang dialami. Gitu loh. Mungkin hari ini belum ada apa-apa, tapi karena opini-opini buruk seperti itu sehingga berakar kebencian, kita tidak tahu apa yang terjadi seminggu ke depan. Hari ini kawan-kawan kita seperti HMC, saudara-saudara kita berusaha untuk meredam, terus meredam. Tapi kita semakin bukan meredam, semakin merajalela. Semakin sering ngomongin tentang MUI lah, tentang inilah, tentang itulah. Gitu loh. Kita tinggal di Indonesia. Tanggung jawab kita semua menjaga Indonesia ini. Pak Wahyu tadi katakan setiap pagi kita fellowship itu mendoakan bangsa ini, persatuan bangsa ini. Tapi habis fellowship, habis berdoa, kita saling menghujat. Bagaimana kita ini di depan mata Tuhan? Apa betul kita ini orang-orang yang bertuhan? Habis berdoa, jam 10 sudah menghujat. Begitu kita ini Kristen ini. Jangan kita permalukan kekristenan kita inilah. Saya berani ngomong begini karena ini saya anggap saudara saya semua. Tidak ada saya malu mengatakan ini. Karena mereka ini semua yang ada di room ini maupun di live chat itu saudara saya sebangsa. Kita berdoa seperti kita yang paling punya Tuhan. Tapi habis itu kita menghujat orang. Mendengarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bicara seenak hati. Mulut kita gunakan untuk mengujarkan kata-kata kebencian. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pendeta Pak Wahyu. Tapi saya punya iman yang tumbuh sejak saya lahir. Tanpa menghujat agama manapun. Puji Tuhan sampai hari ini iman saya bertumbuh demi hari, demi hari, demi hari. Hingga saya bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Anak yang baik. Seperti yang diinginkan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Gitu loh. Ini pesan saya kepada Pak Wahyu, tolong sampaikan, ingatkan teman-teman kita di sana. Sudah cukup hentikan semua itu. Kalau kita mau debat, saya sepakat seperti kata Ustadz Zuma tadi. Ayo, tapi kalau tidak siap kala debat, jangan berdebat. Jangan justru menghujat. Saya kenapa tidak mau berdebat tentang apologet keagamaan? Saya belum cukup modal untuk itu. Saya katakan sama Bang Nanda, angkat topiknya tentang hukum, Bang. Ayo kita berdebat tentang hukum. Karena saya disiplin ilmu saya adalah ilmu hukum. Kawan-kawan jangan merasa ketika menghujat Anda sudah menang debat. Oh bukan begitu. Bukan begitu. Semakin kita bisa menerima perbedaan pendapat itu, harusnya kita semakin mencari titik temunya di mana. Bukan seperti hari ini. Saya mau katakan, saya dapat informasi di grup Askri IKIM itu, saya sudah dikatakan, itu Protestan dari mana? Datang sini ke Bengkalis, lihat bagaimana saya di sini. Saya diterima di semua golongan, di semua agama. Saya diangkat jadi anak angkat. Bapak angkat saya yang punya pesantren Hubulatan Duri, Bengkalis. Banyak saya, orang-orang Tionghoa. Kita punya sesuatu yang harus kita tunjukkan. Tamparan keras apa yang disampaikan Ustadz Zuma tadi ke kita. Tamparan keras. Kita selalu bicara kasih, tapi mulut kita jorok dan kotor. Kita selalu bicara kasih, tapi kita gampang mengatakan Anda tolol. Kita bicara kasih, tapi kita gampang mengatakan Islam itu jelek. Kasih apa itu? Kasih apa itu sih? Harusnya kasih itu bisa mengalahkan amarah. Kasih itu bisa mengalahkan ego kita. Kasih itu bisa mengalahkan kebencian. Karena kasih itu datangnya dari roh. Itulah seorang Kristen sejati. Bukan Kristen yang menjuang membela imannya dengan makian. Itu loh. Saya bersyukur tadi Ustadz Zuma berani mengatakan itu. Ini tamparan dari saudaraku. Ini tamparan dari kakakku, dari abangku. Untuk kebaikanku ke depan. Kita hidup berbangsa. Saya ingatkan selalu kawan-kawan, saudara-saudara. Kita hidup berbangsa. Kita ini tahu apa tentang bangsa kita. Dulu para pendiri bangsa kita ini mempertaruhkan nyawanya untuk mendirikan bangsa ini. Hari ini kita hanya melanjutkan, kita sibuk.
berkaca ke luar negeri. Luar negeri tahu apa tentang Indonesia? Hancur Indonesia, mereka tahu apa? Mereka tidak ada merasakan efek. Dan kita patut berbangga, berbahagia. Negara yang paling majemuk di dunia itu Indonesia, tapi bisa akur rukun, luar biasa. Itu kekayaan, itu anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Menjadi tanggung jawab kita menjaga itu. Dan umat Islam yang mayoritas tentu lebih bertanggung jawab menjaga itu semua. Ketimbang kita yang hanya sebagian kecil. Itu harus kita hargai. Memberikan penghargaan, menghargai saudara-saudara kita, itu adalah perbuatan baik. Dicatat sebagai amal kita. Bukan itu suatu kesalahan, tidak. Ketika saya menghargai saudara-saudaraku yang muslim, berapa kali saya masuk, semua takut saya tersinggung. Begitulah mereka menjaga lisannya ketika saya hadir. Tapi mungkin bagi kawan-kawan yang tidak pernah menjaga lisannya, maka saudara-saudaraku yang muslim juga tidak pernah menjaga itu. Ini pesan saya kepada Pak Wahyu, saya saudaramu Pak Wahyu, saya seorang Kristen, saya jemaat HKBP Resort Dame dari Riau. Mohon sampaikan kepada saudara-saudara kita, sudah hentikan itu semua. Kalau kita mau bicara tentang penegakan hukum Pak MKC, ayo sama-sama kita duduk. Sebab ketika ketidakadilan itu terjadi, tidak dipandang dia agama apa, dia dari suku apa, dia dari daerah mana. Hukum dan ketidakadilan itu tidak memandang Anda ini lahir dari rahim siapa. Ketika Anda menjadi warga negara, Anda akan diperlakukan tidak adil ketika ketidakadilan itu ada di Indonesia. Ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Mungkin itu dari saya, Om. Oke, makasih Bang Bob. Mungkin saya tambahin dikit ya. Saya ambil contoh gini ya, orang yang nggak siap berdiskusi. Tunggu Bang. Ya, banyak sekali saya lihat ya teman-teman yang kadang saya di grup WA tuh kadang sampai ketawa ya. Banyak sekali orang yang memang nggak siap diskusi. Salah satunya yang tadi saya post ya, bagaimana Pak Sopan Sembiring ya, seorang pendeta. Ya, saya nggak tahu dia ini pendeta benaran atau pendeta abal-abal ya. Karena Pak Sopan ini sangat sering berdebat sama Bang Zuma, tetapi terakhir jadi seperti ini gitu. Bang Zuma termasuk orang yang sangat jarang chat di WA ya, karena mungkin kesibukan beliau ya. Tiba-tiba si Sopan menggila gitu ya dengan menulis seperti ini. Ya, apakah Zuma masih doyan kambing cantik gitu ya? Sampai ingin spam seperti anak-anak. Seakan-akan kalau copy paste seperti ini udah jago. Ini anak kecil juga bisa tinggal copy paste gitu kan. Merasa udah hebat dengan melakukan ini. Jadi saya tanya, perasaan Pang Zuma nggak nyerang pendeta Sopan dari tadi gitu kan, nggak ada ngomong pendeta Sopan juga. Kok ngamuk Pak Sopan Sembiring ya? Lalu dia terakhir spam lagi gitu. Saya juga bingung gitu. Ini roh apa yang merasuki seorang pendeta gitu ya sampai ngamuk di WA gitu. Sangat sering. Ini bukan hanya Pak Sopan dan masih banyak teman-teman Kristen kita yang lain gitu ya. Setelah selesai debat, bukan selesai gitu. Kalau memang nggak terima, mungkin besok ngajak debat lagi kan gitu. Kalau kamu masih penasaran, ya udah tantang lagi gitu. Pak, saya masih penasaran. Besok kita debat lagi ya. Atau atur waktu lagi. Itu seru kalau seperti itu. Tapi ini lucu, selesai debat bukannya selesai, tapi akan dilanjutkan di WA dengan ngata-ngatai orang terus gitu. Saya sampai, aduh ini orang tua kadang-kadang kayak anak kecil gitu ya. Itu sih yang saya kadang-kadang ketawa gitu. Bahkan sering ya pendeta-pendeta seperti itu. Gary juga sangat sering ya. Pendeta Gary, AJ. Saya sampai waktu dia post status ya, saya sampai ketawa. Pantesan jemaat Bapak dikit saya gangguin gitu ya. Saya balas, saya gangguin. Jemaatnya cuma ada di angka 30-an orang saya bilang. Saya lihat hanya ada di 30-an, ya mungkin nggak datang semua lah. Tapi 30-an saya juga ketawa gitu ya. Saya bilang saya dulu komsel aja. Komsel saya 3 kali belah. Kami ngurusi 200 orang. Bahkan dulu kami digangguin, itu udah skala gereja. Jadi kalau kami berkhianat, jemaat gereja Mawar Sharon Medan tuh hilang gitu. Dan yang dari 200 orang tuh bisa dikatakan tuh donatur paling gedenya di GMS ya. Jadi kalau kami berkhianat itu GMS tuh pasti goyang gitu. Karena kan GMS Medan tuh ada di mall dan operasionalnya lumayan gede gitu. Jadi waktu itu saya ngurus ya saya ikut di 3 komsel, satu komsel saya isinya 60 sampai 80 orang. Paling sedikit 50. Jadi kami ngurusi 200 orang. Jadi sampai kami bilang, wah ini udah skala kalau dibandingkan gereja kecil, udah di atas gereja kecil gitu. Oke, mungkin silakan Bang Wahyu ada yang mau ditambahin, saya cuma kasih nampak ya, sifat-sifat anak-anak gitu. Iya, itulah yang menjadi keprihatinan saya waktu saya chat dengan Ustadz Alwan ya, bahwa tugas berat itu di masing-masing ya, bukan berarti di saya juga tidak ada masalah ya. Saya juga baca itu kan ada di itu, saya juga sedih hal-hal seperti ini
Padahal dia bergelar pendeta kan begitu ya, sedangkan saya kan hanya orang biasa kan begitu. Makanya inilah Bang, seperti Bang BSS tadi sampaikan ya, saya ada di sana di ASKRI. Tentunya saya fokus kepada kebangsaan. Jika ada yang lain-lain, itulah memang tugas saya untuk memberi sebuah pattern ya. Saya anggota baru ya. Saya ya belum tentu belum bisa masuk ke sedalam apa di dalam itu. Tentunya saya harus mempelajari, tentunya sering saya mengingatkan, marilah kita belajar untuk jangan mudah menghakimi ya. Itu sering saya sampaikan di WA ya, di chat-chat itu. Nah, kalau Bang BS melihat, apakah saya juga termasuk orang yang mengikuti pembicaraan yang seperti Bang BSS tuduhkan? Tentunya kan bisa lihat ya dari postingan-postingan yang ada di situ. Saya hampir tidak pernah membicarakan tentang hal-hal yang memang bukan kemampuan saya. Kan gitu. Jadi saya di situ datang untuk kembali membawa kebangsaan seperti yang sudah saya sampaikan di dalam fellowship kami tiap pagi. Itulah Bang BS. Memang nggak gampang Bang BS ya. Itu tugas bersama. Tugas bersama untuk kembali bagaimana mensatukan cara berpikir ya. Oke. Tapi kalau masalah kebanggaan saya setuju sih Pak Wahyu ya, cuman kadang-kadang kita mikirnya gitu aja gitu, bagaimana ya, ini kan masalah kadang-kadang siapa yang narik siapa gitu ya. Takutnya bukan Pak Wahyu yang berhasil menarik mereka ke jalan yang benar ya, malah Pak Wahyu nanti yang ketarik sama mereka, itu yang ditakutkan mungkin. Oke, mungkin ya, saya lanjutkan dulu yang ke lain ya. Ya kami kan cuma bilang nasihati ya. Tapi ya udah Pak, kita lanjut berjuang. supaya yang lain kebagian. Ya, supaya yang lain kebagian karena yang lain masih banyak yang belum kebagian ngomong dan ini udah mau 2 jam. Oke, mungkin dari Bang Alibi dari tadi udah sibuk buka tutup mic terus. Silakan Bang Alibi. Ya, akhirnya sampai juga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Julius, Bang Zuma, Bang Hen, Bang Ryan, Bang Mahadewa, dan Bang Heri. Dan selamat malam buat Pak Wahyu Ilahi dan Bang BSS ya. Semalam agak lama telepon-teleponan sama saya ini Bang BSS. Luar biasa. Semangat kebangsaannya Bang BSS ini sangat luar biasa ya. Saya angkat topi kepada beliau. Sebelum saya mengarah kepada tema Bang Jul ya. Cek. Bisa Bang Jul? Aman. Dengar. Ya. Saya sebagai seorang muslim yang tentunya mencintai agama saya, yakni Islam. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Pasal 29 ayat yang kedua. Bang BSS dan juga Bang Wahyu Ilahi tentunya Kristen ya. Tentunya mencintai agamanya Kristen dan itu juga dijamin undang-undang berdasarkan pasal 29 ayat yang kedua. Nah, di sini saya bacakan sebentar. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini saya agak bingung dan saya agak sedikit pening kepala saya pada saat Bang Wahyu Ilahi ini mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama gitu. Sedangkan beragama sendiri, memeluk agama sendiri itu dijamin undang-undang. Jadi saya agak pening kalau Bang Wahyu mengatakan bahwa Kristen bukanlah agama. Tapi ya sudahlah. Terkait dengan Bang Rudi Yohanes ini Bang Jul, sangat menarik ya bagi saya. Bang Rudi Yohanes ini sangat unik. Orang ini adalah spesies langka di Indonesia ya. Pokoknya ya buat Bang Rudi ya semoga nggak marah lah kepada saya ya. Saya katakan Bang Rudi ini spesies langka lah di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak tahu Muslim, nggak tahu Kristen, nggak tahu jemaat, nggak tahu pendeta, pokoknya yang tidak sejalan dan tidak sepaham dengan Rudi Yohanes pasti diseruduk gitu kan. Dan itu saya dukung, ya itu saya dukung. Terlepas dari perbedaan iman, terlepas dari perdebatan-perdebatan yang selalu menggeruduk, ya
yang selalu ngalor ngidul ke sana kemari, baik Muslim maupun Kristen, ya. Saya tetap mendukung Bang Rudi untuk menyeruduk Yusuf Manubulu dan juga Saifuddin Ibrahim dan juga channel-channel pemecah belah antar sesama anak bangsa ya. Saya dukung Bang Rudi, maju terus pantang mundur. Dibilang Yudas nggak masalah Bang. Ya, seruduk mereka-mereka yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ya. Dan saya dukung juga kepada Pak Yusuf Manubulu dan saya dukung juga kepada Pak Saifuddin Ibrahim tentunya untuk menyeruduk Bang Rudi Yohanes. Ya, lanjut. Oke, makasih ya. Saya lanjut ke yang lain dan assalamualaikum buat Bang Dewa dan Bang Ryan. Silakan Bang Dewa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi salah nama Bang, kok tumben namanya Mahadewa. Ini Dewa sih tertarik ya sama Pak BBS ini. Luar biasa ini Pak BBS ini. Kristen yang santun, Kristen yang baik. Memang di Kristen itu tidak semua Pak yang bersifat buruk, itu tidak semua. Bahkan Dewa lebih suka itu ya Kristen yang namanya Natalia Pigai itu Pak. Dia begitu netral dia itu. Ketika Islam dihujat sama orang Kristen, dia selaku orang Kristen itu membela ajaran agama Islam. Betapa luar biasa itu. Dan kemarin pun saya sempat mendengar dari Bapak, statement dari Bapak yang mengatakan ada orang Indonesia, salah satu anak bangsa kita yang menyelamatkan satu gereja. Itu luar biasa. Memang itu pernah saya saksikan itu Pak. Bahkan yang jadi korban hanyalah dia sendiri itu, jadi korban. Seluruh di gereja pada saat itu selamat semua. Kalau nggak salah pada saat wedding itu ya, pernikahan Pak ya. Betul nggak Pak BBS? Iya, betul. Nah, umat Islam dia menyelamatkan seluruh itu semuanya. Apa tidak diapresiasi hal seperti itu sama umat Kristen? Betul apa benar? Benar kan? Nah, mestinya dan pada saat terjadi yang namanya bom di Bali sama Imam Samudra dan Amrozi itu gerombolan itu. Pada saat itu memang saya lagi posisi ada di Bali, Pak. Kebetulan saya lagi makan malam sama Luna Maya sama Cutari itu, Pak. Saya sendiri kaget gitu kan, begitu mendengar ada bom yang meledak seperti itu. Dan orang-orang bilang itu adalah perbuatan muslim, Diakui memang perbuatan muslim itu. Tetapi apa mereka tidak mengapresiasikan siapa yang menangkapnya itu? Apakah umat muslim ikut campur dalam hal penangkapan itu? Umat muslim pun ikut campur, Pak. Apakah ada korbannya umat muslim? Ada korban umat muslim. Korbannya sebanyak 88. Makanya di situ lahirlah yang namanya Densus 88. Akhirnya namanya Densus 88. Kalau yang korban 69, pasti yang lahir itu namanya itu Densus 69. Kan begitu itu asal muasalnya. Nah, ini ajaran kasih, Pak ya. Ajaran kasih yang konon yang digembar-gembor sama umat Kristen itu memang hanya sebagian aja Pak ajaran kasih itu. Dewa pun selalu yang namanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan andaikan sajadah Dewa Pak, sajadah Dewa yang bisa yang di mana pada saat sujud terakhir Dewa selalu berdoa. Yang pertama, Dewa selalu diminta dimaafkan kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dimaafkan seluruh apologet bahkan seluruh umat muslim yang ada di dunia Pak. Tidak tanggung saya berdoa Pak. Yang ketiga, saya itu selalu berdoa itu semoga umat sebelah itu mendapatkan hidayah. Ini kalau sajadah bisa bicara Pak ya. Dan yang keempat Pak, saya ingin dicabut hari itu juga Pak pada saat bersujud Pak. Itu doa saya Pak. Karena saya pengen yang namanya meninggal itu dalam keadaan bersujud Pak. Betapa luar biasa sujud itu Pak. Kita bersujud ke tanah, tetapi doa kita sampai menguncangkan aras. Dan umat Kristen yang saya apresiasi ternyata ada dua sekarang. Natalia Pigai dan Pak BBS. Memang yang namanya di Kristen ada yang namanya merpati, ada juga yang namanya ular beludak Pak. Pura-pura merpati, ternyata dia adalah ular beludak. Dia ngomong, so NKRI. Kita lahir aja di Indonesia kok. Kita lahir bukan di Afrika. Masa kita tidak cinta sama yang namanya Ibu Pertiwi? Askri selalu menjaga yang namanya kebangsaan. Tetapi lihat statement-statementnya. Selalu kebencian. Dan kemarin pun dikatakan, Pak Wahyu Ilahi mengatakan,
nanti saya akan sampaikan kepada kepada Jum ataupun Streamyard Kristen. Ternyata kemarin saya mendengar Pak dari Pak Wahyu Ilahi ini. Dia membicarakan apa? Membicarakan soal dia itu jago bela diri. Saya mendengar Pak itu Pak, dia itu pintar bela diri. Pak Wahyu, saya pun seorang petarung Pak. Kalau Bapak pengen tahu Pak. Sampai dia memberitahu cara-cara mukulnya itu seperti ini. Terjadi yang namanya luka dalam. Yang namanya dipukul itu pasti bonyok Pak. Kalau luka dalam itu namanya bukan dipukul, tapi kecapirit itu namanya Pak. Kalau terjadi yang namanya luka dalam. Seperti itu Pak. Nah terus apalagi ya tadi yang dikatakan, ini Pak Ginting lagi. Pak BBS bayangkan Pak ya, kalau misalkan ada umat Bapak yang begitu bencinya kepada kami Pak umat Muslim Pak. Padahal kami itu berusaha untuk meluruskan ajaran-ajaran dari Yesus sendiri Pak. Kemarin ada dari salah satu umat Bapak yang mengatakan dia beli 2 ekor anjing. Yang pertama dikasih nama Nandar, yang kedua dikasih nama Gurunda. Segitu bencinya kah mereka Pak? Seperti itu? Luar biasa itu bencinya. Memang diskusi Kristen dengan Islam ini Pak, ibaratnya neraka itu ternyata udah bocor Pak. Udah merembes itu Pak. Sampai panas itu ke sini juga Pak. Luar biasa itu seperti itu. Tapi ya itu dulu deh dari Dewa. Masih banyak Bang Yo. Oke, makasih Bang Dewa ya. Saya lanjut ke Pak Ryan. Silakan Pak Ryan biar semua kebagian. Ya, saya mau nambahin dikit aja ya sebelum ke Pak Ryan. Ya, tadi dibilang ada Natalius Pigan ya. Natalius Pigan. Bukan Natalia Iriani biasanya Bang Dewa kagum. Bukan, tapi sifat dari dia netralnya itu loh Bang Yo. Itulah yang Dewa kagumi dari Pigai ini. Pigai. Itu yang Dewa kagumi. Natalia Iriani ya. Natalia Iriani kan namanya ya? Itu kalau itu nunggu janda Bang, belum janda. Bukan kan, Natalia Iriani. sorry. Dewa tambahin aja dikit ya. Aduh, nunggu janda. Dewa tambahin dikit ini aja. dinonton loh, ini dinonton sama suaminya juga loh, kacau. Oh ya Allah, ya Allah. Minta maaf. Mampus kita nih. Minta maaf. Nah kemarin pun pada saat Dewa ngelihat di Zoom ya, Pak Wahyu Ilahi sempat mengatakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha perkasa. Untuk apa dibela-bela? Pak Wahyu, jangan disamakan ajaran Kristen dengan ajaran umat Muslim. Jangan disamakan seperti itu. Ya, satu dunia tidak membela Tuhan, satu dunia tidak membela Allah, Allah tidak akan hilang keperkasaannya. Satu dunia membela Allah, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi yang namanya kekuasaannya. Satu dunia tidak sujud kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia semua bersujud kepada Allah, itu pun tidak akan menambah dan mengurangi. Seperti itu. Jadi kalau mau disampaikan, tolonglah jangan seperti ular beludak di sini membela. Ketika di sana begitu ngedengar orang bernyanyi, ya kan, Kasman, kakinya kecil, tangannya besar, imannya panjang. Ngedengerin yang kayak gitu. Gimana ini? Katanya mau disampaikan. Jangan sok NKRI lah, ya kan? Kita lahir itu di Indonesia, bukan di Afrika. Kristen, Bang Dewa, di Kristen tidak ada untuk membela Tuhan, tidak ada. Membela agama tidak ada. Ya, emang tidak ada, Pak. Jadi Bapak jangan nyinggung-nyinggung kami di situ, tidak boleh. Bapak sampaikan saja. Makanya kan saya katakan Tuhan tidak Bapak menyuarakan. Di iman Kristen, katanya mau menyuarakan. Tuhan tidak perlu dibela. Perspektif kita seperti itu. Ya kalau kami juga sama Pak. Seperti itu sebentar. Ya, tapi Bapak jangan nyindir-nyindir seperti itu. Begitu maksudnya, Pak. Ya. Kalau Bapak mau bertanya, ya bertanya ke umat Muslim. Bapak bertanya ke umat Kristen. Kalau mau belajar itu Pak, belajar Islam, ke sumbernya langsung. Kita minum air aja di pegunungan sehat. Bapak minum air tapi di sawah. Ada bangkai tikus, bangkai kodok ya. Jadi begini Pak. Ya kan? Saya pun membela diri di sini Pak. Makanya Pak ya, sebelum Bapak belajar agama. Saya berbicara di lingkup Kristen. Ya, saya mengatakan kalau ada narasi seperti itu ya saya menyampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak perlu dibela. Iya, tapi Bapak nyindirnya apa? Kan saya mendengar semua itu, Pak. Menyindirnya apa, Bapak? Ya, kalau tersindir ya bagaimana kita menyampaikan apa yang kita yakini. Kan begitu ya. Nah, ini contoh Anda juga mengatakan andaikan Anda mengatakan Yesus itu manusia kok dituhankan umpamanya nih ada orang mengatakan memang gitu. Manusia. Ya biarkan saja. Kita hanya manusia. menjelaskan. Faktanya manusia bukan dia.
Faktanya Dikatakan manusia bukan Tuhan. Ya itu. Ya monggo. Manusia bukan, Ya. Yesus. Manusia bukan. Iya, dia 100% manusia, 100% itu Tuhan doktrin. di dalam iman Itu kami. doktrin, Kan Pak. begitu Ya ya. doktrin. Ya. Makanya kami Jadi meluruskan itu di yang sini. menjadi kalau Anda Kalau mau debat agama nanti lain waktu kita susun. Kalau mau debat agama nanti lain waktu kita susun. Cuman ini kita lanjutin udah dulu. bonyok kemarin, udah bonyok. Saya cuma malu sama Pak Tunggu, Bang BBS. Dewa. Jangan lagi. Oke, lanjut Bang Cuma Ryan. malu Mungkin sama dari- Pak BBS aja saya. Pak BBS mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf. Siap. Oke, silakan lanjut Pak Ryan, pendapat Pak Ryan ya. Menurut Pak Ryan, ini kasihan nih teman-teman Oten yang masih waras malah semua disebut sebagai Yudas. Silakan Pak Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak BBS. Lay saya panggil ya, boleh ya? Lay BBS. Boleh, siap. Nggak. Kebetulan kita tetangga sebelah-sebelahan ya. Anda dari Sumut, saya dari Aceh. Berarti sebelah-sebelahan kan? Siap. Jadi gini Lay, oke lah. Saya pendapat dengan Anda cara berpikir bagaimana kita mencintai negara ini dengan baik ya. Ya, Anda kan bisa melihat ke daerah saya ya. Apakah ada umat iman Anda yang tinggal di Aceh itu dipersekusi di Aceh? Apakah ada larangan gereja yang mana mayoritas di Provinsi Aceh diadakan satu-satunya ya di Indonesia yang diadakan syariat Islam? Bahkan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh itu adalah ipar saya. Jadi saya tahu persis menjalankan syariat Islam di Provinsi Aceh, walaupun saya tinggal di Jakarta. Jadi bagaimana mereka dikasih fasilitas beribadah di tempat mayoritas Muslim. Nah, kebangsaan-kebangsaan inilah yang harus kita kembangkan. Jadi jangan seperti Lai katakan tadi, saya setuju. Jadi marilah kita berdiskusi berdasarkan apa ya, berdasarkan mungkin kitabnya masing-masing tanpa harus menyinggung perasaannya masing-masing gitu loh. Terus kita jaga negara ini dengan baik gitu loh. Bahkan saya sependapat dengan Anda ya, kalau bisa kita laporkan narasi-narasi yang ingin memecahkan bangsa ini, ya yuk kita kumpulkan gitu loh. Kalau masalah hukum yang ada dengan KC yang terjadi di dalam rutan ya, itu memang terus terang ya, saya secara pribadi, saya menyalahkan Pak Napoleon, secara pribadi ya, secara hukum. Nah, tetapi secara ini, tidak, apapun, terlepas agamanya apapun ya, kalau suatu agama dihina, otomatis di dalam sana, itu pasti ada pemukulan, dan itu hal yang biasa sih sebenarnya. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah Pak Napoleon ini membela agama seperti ini. Nah, itu kan membuat narasi yang salah sebenarnya. Dan setiap yang namanya narapidana, taruhlah ya tersangka ya, yang dimasukin ke satu rutan, terutama yang saya ketahui ya lah ya, pasal-pasal krusial tuh kayak pasal pencabulan atau pemerkosaan, itu memang kadang-kadang akan disiksa lebih parah sama narapidana yang sudah ada di dalamnya. Itu biasanya ya. Walaupun saya tidak mengatakan apa ya, menyukai dengan hal-hal seperti itu ya. Karena nggak bagus juga. Tapi memang apakah kita bisa melarang? Apakah 24 jam petugas di depan sel itu? Kan nggak mungkin gitu loh. Selama mereka nggak sampai hilang nyawa ya, saya rasa hal-hal yang biasa ya. Oke, janganlah membuat narasi-narasi seolah-olah dengan pemukulan MKC itu dibuat lagi Islam lagi. Itu bukan masalah agama lagi sih. Kalau saya katakan Pak Napoleon itu ya hukumlah yang berbicara. Artinya itu udah perbuatan kriminal beliau ya. Secara hukum beliau salah. Tapi saya secara giro, saya nggak bisa menyalahkan beliau ya. Mungkin seandainya saya yang di dalam, itu lebih parah lagi. KC saya buat, seandainya lo ya. Nah, makanya saya setuju dengan cara Anda
saya yakin ya lah ya, di negara ini masih banyak lah umat-umat saudara-saudara saya yang Kristen yang lain masih baik. Saya sebelah rumah saya itu jaraknya nggak pakai puluhan senti, karena kebetulan saya dulu tinggal di asrama. Jadi namanya asrama lah itu kan tahu ya, asrama tentara tuh tahu ya. Itu kan hanya batas tembok aja. Itu sebelah rumah saya tuh Protestan. Saya hargai. Saat mereka Natalan, ya saya berkunjung ke sebelah rumah saya. Saya hargai selama dia juga baik terhadap saya ya. Karena terus terang kami di dalam militer itu tidak pernah membedakan suatu agama. Karena setiap agama, apa yang dikatakan Pak Dudung kemarin, saya sih nggak menyalahkan Pak Dudungnya ya. Beliau benar berbicara di depan prajuritnya atas nama karena dia seorang jenderal. Tapi kalau dia berbicara berdasarkan keimanan dia di depan umat muslim itu salah. Gitu loh. Tapi kalau di depan prajuritnya saya nggak mengatakan beliau salah, enggak. Gitu loh. Jadi saya rasa gini, yuk kita bangun sebagai anak bangsa. Walaupun kita berbeda keimanan, tapi kita tuh bagaimanapun juga kita masih dibingkai NKRI karena kita hidup, kita mungkin mati pun juga di negara ini. Karena negara ini adalah milik bersama. Le juga punya hak sebagai Kristiani, apapun yang terjadi di negara ini, Le juga punya hak di negara ini. Karena negara ini dibangun oleh kita bersama, Le. Jadi yuk kita bangunlah kebersamaan ini. Walaupun ada perbedaan, bukan perbedaan itu yang menjadi jurang, tapi perbedaan itu sebagai rahmatan alamin ya. Artinya walaupun kita berbeda keimanan, ya kita saling menghargai sesama anak bangsa, sesama manusia gitu loh. Jadi itu aja supaya mungkin ada lagi tokoh-tokoh Kristen seperti lain ini yang bisa menyejukkan ya persaudaraan sesama anak bangsa supaya tidak adalah perpecahan di bawah ini loh. Siap. Saya mendukung Anda. Bagaimana cara berpikir Anda? Saya udah mulai dari kemarin saya sudah tangkap ya. Berarti Anda seorang nasionalisme yang cukup saya nggak akan ragukan gitu loh. Mudah-mudahan ke depan yuk kita sama-sama rangkul, kita bawa kebaikan negara ini dengan baik. Hindarkanlah perpecahan bangsa ini gitu loh. Karena perpecahan itu nggak ada manfaatnya. Gitu aja. Makasih Pak Ryan. Saya terima kasih Julius kesempatannya. Oke, makasih Pak. Dan ini ya saya ingin tambahin ya. Kita bisa lihat bagaimana PJ ya si Jong ini membuat narasi dengan framing yang luar biasa ya. Hari ini dia mengangkat topik bahwa ini kerjaannya MUI dan juga FPI ya. FPI New Reborn ya. FPI Reborn. Jadi disebut ini FPI Reborn dan juga MUI yang ya ikut terlibat dalam pemukulan si Jong. Dan saya lucunya gini, kalau memang niatnya ingin membunuh, ya itu dari awal udah mati. Bunuh orang itu nggak susah, apalagi untuk kelas-kelas yang kayak seorang irjen ya, yang saya rasa udah tahu lah, tinggal diantokin kepalanya aja ke dinding berkali-kali ya mati juga, atau lehernya dipatahin mati juga gitu ya. Bagi sekelas Irjen Napoleon yang dari reserse ya, saya rasa dia juga ngerti cara bunuh orang. Nggak mungkin nggak ngerti cara bunuh orang. Cuman ini kan masalahnya bukan mau dibunuh. Dan pukulannya pun bukan sampai pukulan kayak tulangnya hancur semua atau kakinya satu lagi dipatahin gitu kan. Kalau memang niatnya ingin membuat orang lumpuh, pasti kan lihat, oh kaki kau tinggal satu ya, aku patahin aja sekalian biar dua-dua lumpuh kau. Ya biar kau nggak bisa jalan lagi. Tapi kan nggak seperti itu. Nggak ada arah ke sana, cuman pemukulan dan juga kalau nggak salah 8 kali pemukulan totalnya, dan juga dilumuri tai ya, kira-kira paling dibilang ini dibaptis lah supaya roh-roh yang di dalam si Kasman ini keluar gitu kan. Jadi terlalu ngeri lah saya lihat framing yang coba dibangun oleh si Paul Jang dan kawan-kawannya ya, terutama yang di Askri tadi saya sebut gitu, yang orang-orangnya kurang lebih kan itu aja. Dan saya setuju juga gitu, kadang-kadang saya bingung melihat teman-teman gitu ya yang berani menggunakan nama-nama yang seakan-akan dia yang mewakili. Ikim,
Ikatan Kristen apa gitu ya, saya lupa nama kepanjangannya. Terus pokoknya semua yang berbau-bau gitu. Seakan-akan dialah yang mencarter ya atau menyewa Tuhan itu hanya milik dia, eksklusif. Seakan-akan orang lain bidat, dan segampang itu mengatakan orang lain bidat ya. Saya ingat waktu di bulan 3 pertama kali saya buat room untuk Kristen versus Kristen ya. Saat itu Unitarian, Oneness itu pertama kali muncul dari tempat saya saat mereka berantem itu semua saling membidatkan, dengan gampangnya saling membidatkan gitu ya. Saya sampai ngakak gitu, saya nggak ngapa-ngapain, berantem sendiri mereka, saya sendirian, nanti mereka berlima, nanti berantem sendiri gitu. Saya berapa kali gitu kan, sampai mereka bilang jangan mau diadu domba. Terus waktu bilang apa ya diadu domba, kita nggak, ya dari HMC nggak ngomong apa-apa, saya diam aja gitu, ternyata berantem juga. Jadi apa ya, saya bilang terlalu gampang lah mulutnya untuk membidat-bidatkan. Bahkan saya ada satu pendeta, siapa namanya saya lupa juga, itu di grup WA ya, dia sangat geram sama saya. Jadi dia bilang, kamu ini ya tukang berita hoax. Jadi saya bilang gini Pak, gue bilang ya, kamu tunjukkan mana berita saya hoax, saya traktir makan. Sampai detik ini udah berapa hari ya, nggak bisa dia tampilkan satupun. Saya bilang saya ngomong by data ya, dan terbukti malah teman-teman kamu ya yang mencoba udah berapa kali ya, itu yang selalu babak belur. Emen udah pernah saya babak belurkan datanya ya, dan terakhir dia minta maaf gitu, walaupun nggak minta maaf sama saya, tapi dia bilang dia minta maaf kepada umat Islam. Oke lah, kita anggap ya. Swasta juga pernah memfitnah Islam negara AIDS, terakhir jadi lesotoy dia ya, dan dia juga mengakuinya. Oke lah, Ginting juga berapa kali mencoba menipu, dan ya mungkin dari 10 kali menipu cuman 2 kali saya berhasil menyuruh dia minta maaf ya. Setelah saya buktikan 2 kali dia minta maaf, baru selebihnya nggak ada minta maaf. Dan makin kesini makin kerasukan saya lihat ya, makin kerasukan. Kayak kemarin menipu, dia bilang, wah ngeri, dia bilang ya, ngeri Bang Jul. Saya lagi cuci muka, muncul pop up, dia bilang. Beritanya seperti ini, dia bilang. Ya udah saya cari beritanya dari merdeka.com, dia bilang ya, dari merdeka.com. Rupanya berita 3 hari yang lalu. Baru ketawa dia. Jadi saya bilang, apanya pop up hari ini? Kau bilang hari ini ya. Kau bilang hari ini. Sedangkan ini rupanya berita 3 hari lalu. Dan entah kenapa saya bilang sama dia, pop up kamu selalu berita tentang Islam jelek. Dia kalau pop up notifikasi di HP dia selalu berita yang Islam jelek. Saya sampai bilang, apakah memang ada menu search-nya gitu ya? Pokoknya yang muncul punya berita khusus Islam yang jelek. Kalau berita lain jangan kau tampilkan. Saya sampai lucu lihat Ginting ya. Bahkan dia mengatakan anjing dia embek gitu. Anjing dia nggak bisa menggonggong tapi ngembek. Saya nggak tahu nih Ginting kenapa nggak muncul. Dari kemarin masih muncul, hari ini nggak muncul dari tadi pagi. Apakah mungkin lagi ngelatih anjingnya supaya bisa ngembek ya? Apakah lagi latih anjingnya supaya bisa ngembek? Saya nggak tahu. Karena kemarin saya tantang gitu. Ya udah buktikan aja kalau memang anjing kamu tuh ngembek. Kalau nggak kamu menipu, itu aja gitu kan. Artinya kalau nggak itu nipu. Dan kamu akui gitu. Kalau hal yang kecil aja kamu nipu, gimana hal yang besar gitu. Ya hal-hal sepele aja kamu nipu, apalagi hal-hal besar. Itu sih yang bikin orang kadang-kadang jadi nggak respect ya. Hal-hal kecil aja harus ditipu-tipu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kira-kira ada teman-teman mau tambahin lagi sebelum kita closing aja, karena udah lumayan malam. Silakan, dari siapa dulu? Dari saya dulu ya. Aku dulu. Boleh, silakan. Aku Bang Jil ya. Oh ya, Bang Wahyu ya, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Oke, iya. Oke lah ya, karena memang di sini juga udah malam sekali. Oke lah, diskusi untuk saling mengoreksi, saling menegur itu saya sangat setuju ya. Saya sangat berterima kasih ya, karena memang di ajaran kita juga diajarkan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ kita juga jangan kamu takut berkumpul dengan orang-orang yang mau memberi nasihat yang baik ya. Jadi memang dalam diskusi seperti ini memang harus kita selalu tingkatkan. Memang PR itu tidak bisa selesai dalam waktu sekejap karena memang ini perjalanannya sudah lama kan begitu. Jadi yuk sama-sama kita selesaikan kan gitu bersama. Di mana ada kekurangan ya di situ juga kita harus di masing-masing kelompok kan begitu. Oleh karena itu terima kasih teman-teman ya, jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam diskusi ini saya minta maaf, dan kita tetap dalam diskusi selanjutnya menjaga kesatuan anak bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, makasih Pak Wahyu. Oke, siapa yang kira-kira selanjutnya? Dewa aja, Dewa, nggak apa-apa. Dewa sebentar. Dewa sih apresiasi lah pokoknya sama Pak BBS. Pak BBS gimana kalau suatu hari nanti Pak BBS Dewa tantang untuk berdebat mengenai soal tantang, ya Allah, ya maaf Pak BBS. Maksudnya kita berdiskusi untuk soal debat lintas agama. Jadi Pak BBS tadi mengakui ya, kalau misalkan saya ini kurang mumpuni, Pak BBS tidak perlu menanyakan membicarakan soal kekristenan. Cukup Pak BBS bertanya aja. Bertanya soal Islam. Kami akan memperkenalkan soal Islam. Insya Allah Pak BBS, kami punya orang-orang yang begitu hebat dalam berdiskusi itu. Bukan Dewa tapi ya. Dewa ini maaf dengan keminiman ilmu Al-Quran, dengan kekurangan ilmu hadis, tapi insya Allah kalau pertanyaannya mudah, Dewa mungkin bisa gitu kan. Dewa tidak bisa apa-apa. Tapi kalau soal buka celana, Dewa jago. Kebetulan di kami ini banyak yang namanya orang-orang hebat mengenai soal ajaran agama Islam. Seperti Pak Hen Baca, ya kan. Jangankan buka celana, dia buka baju juga bisa. Seperti Bang Ryan, seperti Pak MN, Bang Julius. Ini orang-orang hebat semua. Sampai kutang tetangga aja bisa dibuka sama dia. Ayolah kita diskusi soal ketuhanan dengan Dewa ya. Dan ini terakhir dari Dewa, sebelum kita belajar agama, kita belajar dululah menjadi manusia. Agar ketika agama kita dihina, Nabi kita dihujat, kita bisa membela sebagai manusia. Karena yang namanya bentuk kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah giroh kita pada saat agama kita itu dihina. Dan bentuk kecintaan umat muslim itu, kami tidak perlu yang namanya untuk melihat. Ada istilah ya Pak BBS ya. Pak BBS kan di sini orang pintar. Dewa pengen nanya. Kalau ada yang mengatakan cinta itu datang dari mata turun ke hati, betul nggak kata-kata itu Pak BBS? Kalau pengalaman saya sih cinta itu datang dari Facebook, karena saya kenal istri saya dari Facebook. Belum ada. Tapi kalau cinta datang dari mata turun ke hati, itu kata orang pintar Pak BBS. Tetapi pada nyatanya ternyata cinta itu datangnya itu dari hati. Dari hati. Kenapa Dewa bilang demikian? Kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai Allah tanpa kita melihat. Tanpa kita melihat. Kalau misalkan cinta itu datang dari mata turun ke hati, bagaimana dengan nasib orang buta? Kasihan nasib orang buta. Ayo kita diskusi Pak BBS. Dewa memerlukan orang-orang seperti Pak BBS. Benar. Silakan, kapan aja terserah. Ya, itu aja dari Dewa. Makasih banyak Pak BBS. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Oke. siap. Assalamualaikum Saya dulu ya. buat Bang Emen. Ya, mungkin silakan Pak Bob. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Dewa tadi saya rasa itu lebih kepada biar terasa lebih dekat lagi sebagai saudara ya. Terima kasih Bang Dewa gitu. Tapi kalau buat saya sebenarnya mau siapapun bicara, mau seberapa banyak pun disajikan data-data, saya membawakan apa yang sudah saya alami, saya rasakan dari kecil sampai hari ini usia saya 36 tahun itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Mereka mau ngomong apa saja itu terserah mereka, dalil ini, dalil itu, segala macam, contoh sana, contoh saya rasakan dalam hidup saya, selama saya lahir, saya itu hidup dan tinggal di lingkungan umat muslim. Rumah saya itu di belakang musola tepat waktu kecil. Bahkan saya selalu bilang ya, di forum manapun, saya katakan, setiap hari Minggu kalau saya nggak ke gereja, saya dimarahin. Dulu itu banyakkan keluarga kita dari Jawa ya, yang di sekitar saya. Selalu mereka katakan begini, arep dadi opo kowe? Sembayang wae males. Bahasa Indonesianya, kau mau jadi apa? Beribadah pun kau malas. Begitulah saudara-saudaraku muslim menjaga kami selama kami hidup tinggal di lingkungan mereka. Kalau muslim Islam itu seperti yang mereka katakan, para penghancur bangsa ini, yang ingin mengobok-obok bangsa ini, seperti itu adanya, mungkin saya sudah tidak bernyawa lagi hari ini. Mungkin saya udah tinggal nama. Begitulah. Jadi buat saya sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin, itu tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah terbukti dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ajak kawan-kawan, ayo kita fokus kepada niat cita-cita kita yang baik ini, niat kita yang mulia ini untuk menjaga keutuhan persatuan NKRI, sembari tetap kita koreksi apa yang harus kita perbaiki ke depannya, dan saya tetap akan suarakan ini begitu. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di channel saya, apa yang saya lihat secara objektif perlu saya komentari, itu saya komentari. Mau itu MUI, mau itu Ustadz Abdul Somad,
tapi itu mengomentari saya sesuai dengan alur dan jalur disiplin keilmuan yang saya punya, yaitu tetap berpijak kepada aturan yang berlaku. Saya tidak pernah subjektif melihat persoalan, termasuk masalah MKC. Saya selalu katakan di dalam ajaran agama Kristen, ya katakan di atas ya, tidak katakan di atas tidak, selebihnya itu dari setan. Kalau kita sudah berani berkata benar, maka kita akan memulai diri kita menjadi orang benar. Ini yang selalu saya lihat hari terakhir ini, justru masalah MKC itu lebih kepada subjektif. Kenapa saya katakan begitu? Pak MKC betul dianiaya Napoleon. Ada tenaga kesehatan di Papua yang dibunuh teroris KKB. Kenapa kalian tidak teriak tentang itu? Itu beragama Kristen juga. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak menyuarakan itu? Kenapa channel itu isinya tiap hari tentang MKC? Apa karena MKC itu sudah memuaskan hasrat kebencian kalian selama ini? Kalau kalian bicara tentang dia seorang Kristen MKC, ada saudara kita hari ini yang dibunuh secara sadis oleh KKB di Papua. Kenapa kita tidak teriak tentang itu? Kalau hari ini kita teriak, oh KMKC dipukuli di dalam rutan, kita bukan membenarkan ya. Siapapun kita di ruangan ini, saya yakin tidak ada membenarkan itu secara hukum. Saya mengatakan itu perbuatan yang tidak benar dan itu tidak boleh dilakukan. Ada aturan yang berlaku. Tapi saya mau katakan, kalau betul-betul kita teriak karena seorang MKC, berapa banyak tahanan beragama Kristen yang dianiaya di Indonesia ini? Kenapa kalian diam? Kenapa kalian semua tutup mulut? Atau perlu disajikan datanya? Kalau karena dianiaya dalam sel. Gitu. Saya kemarin sajikan satu data Pak BSS, kasih ginting ya. Saya kasih ginting juga itu. Satu orang nama marga Simanjuntak ya, namanya Takop sih, apalah dari huruf T di Medan, itu mati Pak, dianiaya sampai mati karena dia memang masuk karena pelecehan, jadi dia dipukulin sampai mati. Jadi saya bilang ini kok nggak dipedulin ya, ini kasusnya bulan lalu. Jadi saya bilang lucu sekali gitu kan, ini sampai mati gitu. Kalau si Kasman itu cuman bonyok, ini mati gitu, tapi nggak ada yang peduli. Jadi makanya saya katakan ini justru sekarang ini sudah subjektif. Jadi kita itu tidak akan bisa berpikir jernih kalau kita hanya masih membawakan paham-paham yang justru membangun kebencian terhadap agama lain di Indonesia. Sudahi itu. Itu loh. Ayo kita biasakan mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang betul-betul menyehatkan kita, dan ayolah kita belajar bagaimana menggunakan mulut dan lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini belum terlambat. Hari ini kita rasakan ada pihak-pihak, ada kelompok yang ingin memecah belah bangsa kita. Itu sudah mulai terasa. Lihat di mana-mana ada ustadz yang diserang. Ini mau dibenturkan. Sengaja di Kristen dibangun kelompok-kelompok yang radikal. Kelompok-kelompok yang tahunya bicara tentang hal-hal yang merongrong bangsa kita. Kemudian diadu ini nanti. Kita mau jadi apa? Mereka yang di luar negeri sana, mereka akan tertawa melihat bangsa ini hancur. Percaya kawan, mereka tidak akan menolongmu. Mereka tidak akan datang menjemputmu. Mereka hanya katakan, ya itulah risikonya berjuang. Tapi mereka tidak tahu, mereka ini sebenarnya sedang digunakan oleh oknum-oknum untuk mewujudkan keinginan mereka menghancurkan bangsa ini. Betapa sialnya kita kalau kita menjadi orang-orang yang menghancurkan bangsa kita sendiri. Saya selalu tekankan kepada saudaraku Kristen, kita harus jadi berkat untuk bangsa ini. Kristen di Indonesia harus menjadi anugerah yang berarti untuk banyak orang, bukan justru penghujat. Itu yang saya tekankan. Dan saya mau tekankan lagi, ayo kawan-kawan, Om AMC, kawan-kawan yang lain, saya diundang diskusi untuk bicara kebaikan, silakan. Silakan kita diskusi, silakan kita fokus kepada ini. Dan saya akan terus berkomentar tentang ini, mau di channel siapapun itu. Tadi siang di channel YNL saya komentar begitu, channelnya Mas Yoel saya juga begitu, Damai Kasih juga saya begitu. Saya tidak pernah pilih tempat di mana saya harus menyuarakan yang benar. Ketika saya harus menyuarakan yang benar, apapun itu harus saya katakan. Urusan hidup mati itu Tuhan yang punya, bukan kita. Kapanpun napas kita bisa diambil oleh Tuhan ketika itu sudah waktunya. Jadi jangan pernah takut kita menyuarakan yang benar. Ayo sama-sama menjaga NKRI adalah satu tugas yang mulia untuk kita semua. Mungkin begitu dari saya, Om HMC. Oke, makasih ya Bang Bob. Ya, ini sekali lagi saya himbau ya, dari kemarin ini hari ketiga saya himbau apapun yang terjadi. Misalnya kalian mendengar ada ustadz ini yang diserang, ada masjid yang dibom atau masjid dibakar, jangan langsung main hakim ya.
Walaupun nanti pelakunya berKTP Kristen sekalipun, jangan kalian menganggap semua orang Kristen seperti itu. Ya, ini udah hari ketiga saya kumandangkan dan saya akan teruskan. Ya, dan juga jangan panggil saya nabi tiba-tiba ya, atau panggil saya peramal. Karena dari 3 hari yang lalu saya sudah meramalkan akan ada serangan-serangan kepada umat muslim ya, yaitu pemuka-pemuka agamanya dan tempat ibadahnya. Dan entah kenapa mulai dari kemarin benaran terjadi ya. Ini sudah 3 ustadz, 1 meninggal, 2 diserang. Ya, dan pelakunya 1 ODGJ ya. Inilah saya bilang siap-siap lah, karena memang ini ada skenario. Bahkan ODGJ-nya mengatakan dia komunis ya. Saya katakan ini tidak, ada skenario yang jauh lebih besar dan hati-hati. Jangan terpancing, dan sekali lagi saya bilang jangan jadi orang yang pertama main tangan. Ya, kita negara hukum, biarkan polisi sebagai aparatur penegak hukum yang memproses ya dan menegakkan keadilan. Kalau memang kalian rasa kinerja polisi kurang bagus, suarakan. Ya, kita awasi kerjanya, tapi kita bukan menghakimi kerjaan polisi. Kita hanya mengawasi. Ya, itu aja dari saya. Tambahan kira-kira silakan Bang MND, tadi belum ngomong. Iya, closing ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke tadi bahwa kembali ke topik ya. Jadi kalau kita lihat ya fenomena saat ini ya, jadi antara Muslim dan Kristen ketika berapologet atau berdiskusi, memang di sana banyak terjadi clash ya, sehingga banyak yang lompat pagar dan itu normatif saja. Nah, ini Pak Kaci dan Paul Zhang, Sofiatul dan kawan-kawan, ini jadikan pelajaran buat kita semua. Nah, kita harus akui bahwa memang kita agak berbeda ya. Di Islam itu ada syariah, ada aturan. Jadi adin itu nasihat, agama itu nasihat, Islam itu nasihat, agama itu way of life ya. Kita ada syariah, ada aturannya. Nah, yang kadang-kadang ya kita perlu koreksi juga, apalagi di era demokrasi ini. Ada juga tokoh-tokoh yang tidak punya kompetensi soal Islam, terus tiba-tiba berargumentasi soal Islam, soal agama, ini juga masalah gitu. Saya pribadi, bahkan MUI sudah mengkoreksi juga Pak Dudung ini. Apapun dia berbicara itu, bahwa menganggap semua agama sama, agama benar, itu kacau balau itu. Terlepas di depan prajurit, dia tidak perlu ngomong seperti itu. Ya, karena apa ya? Ya, kalau orang menganggap bahwa semua agama sama, besok-besok orang pindah agama. Karena semua benar kan, semua sama. Jadi itu soal keyakinan itu saya kira itu orang kan berangkat, ada yang dari turunan, ada yang mendapat kebenaran itu lewat belajar. Jadi tidak perlu. Nah, kita menjadi Indonesia, menjadi Bugis, menjadi Jawa, menjadi Batak, itu takdir. Tidak ada orang bisa memilih mau hidup di negara mana dia, lahir di perut mana. Tapi menjadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu pilihan gitu loh. Makanya kadang-kadang juga tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh ya, yang saya kira juga bisa dibilang ya dia punya apa namanya follower ya, apalagi dia punya jabatan, itu harus lebih hati-hati. Agama ini hal yang sensitif. Nah, Islam itu tidak bisa sembarangan kita. Siapapun dia, mau ulama, mau kiai, ustadz, siapapun dia berpotensi salah. Itu manusiawi. Tetapi ajaran agamanya tidak demikian. Ini yang kadang-kadang kita beberapa waktu yang lalu kan ada bisa dibilang figur lah, public figure lah, ya kan? Tapi sudah minta maaf. Kan ini bisa berbahaya gitu. Orang bisa teriak gitu. Apalagi soal agama ini. Saya kembali ke tadi. Ini kalau mengatakan semua agama salah itu keliru besar. Besok-besok Islami, orang-orang Islam yang awam itu tidak yakin lagi sama agamanya, pindah-pindah sana sini. Karena sama aja kan, kalau memang menganggap semua agama itu benar, ya sudah besok pindah ke agama lain. Kan begitu. Ini jadi masalah juga. Saya melihat siapa yang mengatakan itu. Ya, yang pemantik itu, dia kan bisa dibilang tokoh, apalagi punya jabatan, itu bermasalah. Prajurit itu tahu kok dia. Mereka yakin dengan agamanya masing-masing. Jadi saya kira itu. Jadi agama itu, kalau Islam itu agama itu nasihat, ya, jalan hidup. Nah, kita beragama di Indonesia ini dilindungi oleh negara. Negara telah hadir. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, termasuk Bang Jul dan Bang BSS tadi ya. Jadi ketika ada apa-apa di negara ini, ya karena agama ini sangat laku untuk dijual, untuk merusak itu sangat laku sekali. Gampang sekali ya bikin kekacauan kalau sudah bawa isu agama. Nah, biarkan negara lah yang ambil alih, Jangan yang kejadian baru-baru ini kan ustadz yang ditendang itu. Ya biarkan negara lah yang bergerak. Kita jangan. Jadi umat Islam itu sekarang diuji kesabarannya. Kita jangan sumbu pendek.
ya kita tetap tenang. Kalau kita sayang negara ini, karena negara ini dibangun dengan darah ya, dengan perjuangan yang luar biasa, yang semua melibatkan elemen anak bangsa. Jadi kita di sini di Indonesia ini negara yang cukup aman, dan ada memang negara yang tidak suka lihat Indonesia itu aman. Ya, Indonesia ini kan kaya kan sumber daya alam dan lain-lain banyak. Itu terus mau diusik kita ini. Nah, Islam sebagai agama mayoritas tentunya dianggap adalah pertahanan yang sangat kuat untuk negara ini. Jadi ini yang pertama diusik. Kapan kita lengah, habis kita, perang saudara kita. Dan kita tidak inginkan itu. Dan sudah pernah banyak terjadi contoh-contoh. Apapun dia agamanya, ketika dia buat makar, negara harus hadir. Itu aja. Apapun agamanya. Kita soal Indonesia, kalau dalam konteks Islam sudah clear kita. Ahlul Aqdi wa Syahadah, negara kesepakatan. Kita punya ormas tertua NU dan Muhammadiyah, selesai kita. Jadi nggak ada itu. Jadi kita ini sudah aman lah. Jadi mohon juga teman-teman, yang teman-teman Kristiani, sudahlah. Paul Zhang ini kan jelas-jelas merusak gitu. Coba pakai akal sehat lah. Ya, yang rugi itu kita semua, yang korban kita semua, bukan siapa-siapa. Itu aja Bang Jul. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Emen. Saya lanjutkan dari Bang Heri atau Pak Henbace, ada yang mau disampaikan untuk closing? Saya Lajul. Ya, dalam Islam itu ada kaidah ya. Maaf Bang Bob, ini jangan tersinggung karena sebenarnya kata kafir itu maknanya bagus. Kalau Siap. sebenarnya non muslim malah nggak bagus karena kafir itu artinya cover, menutup. Jadi tertutup gitu. Jadi kalau non muslim itu tidak selamat. Tapi mending bahasanya kafir. Tapi ada orang yang salah mengartikan. Jadi gini, kafir dimni itu adalah orang-orang yang bekerja sama dan melakukan kesepakatan dengan orang Islam. Itu darah, harta dan kehormatannya itu harus menjadi tanggung jawab orang Muslim, harus dilindungi. Bahkan naik di tingkat lagi, Rasulullah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi, berarti dia mengganggu aku. Nah, jadi kesetaraannya begitu. Jadi kalau kami mengganggu seperti Bang Bob ini dan teman-teman lain yang bekerja sama dan ingin hidup damai dengan kami, itu sama dengan kalau kami ganggu sama dengan mengganggu Rasulullah. Berarti kalau kami tidak mencintai orang-orang seperti Bang Bob dan teman-teman, berarti kami tidak mencintai Rasulullah. Begitu kaidahnya Bang. Jadi itulah harusnya dimengerti juga kawan-kawan yang mendengar juga. Itulah kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang di luar Islam yang mau bekerja sama dan saling mencintai dengan kita itu darah, harta dan kehormatannya, bukan hanya darah harta tapi kehormatannya. Jadi kalau misalnya ada yang memfitnah orang-orang seperti Bang Bob ini dan ya dianggaplah si Rudy Yohanes juga termasuk, itu kita anggap bahwa kehormatan juga harus kita bela begitu. Jadi kalau ada yang fitnah mereka, kita tetap harus membela dan menolak fitnah-fitnah tersebut begitu. Jadi syaratnya itu sebenarnya syarat perdamaian itu sudah ada, tinggal kita aja yang mau melaksanakan atau tidak gitu ya. Lanjut Jul. Oke, makasih. Dari Pak Henbace, ada lagi Pak? Halo Pak Henbace. Oke, kalau udah gini biasa Pak Henbace sudah tidur ya, dan ini lebih bagus lagi Pak. Daripada nanti dia aneh-aneh. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya, kita jaga terus kesatuan NKRI, walaupun nih tadi kita lagi bahas Walabu ya, kita lagi bahas kasihannya Walabu dan juga Bang Bob dan teman-teman lainnya yang berbeda dengan orang-orang itu ya, yang pasti akan malah dihujat, maka malah akan dikatakan sebagai Yudas ya. Tadi seperti saya bilang, Askri itu saya juga tahu ya, asal usulnya, pendirinya siapa, orang-orang di dalamnya siapa. Jadi itu tidak lebih daripada mesin ya. Jadi organisasi itu kan kurang lebih mesin. Supaya apa? Supaya kelihatannya mereka itu bisa menekan yang lain-lain gitu. Jadi orang Kristen yang lain kalau bisa pun disarankan gabung ke sana kan gitu tujuannya. Supaya bisa mengumpulkan lah. Tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang Kristen yang punya YouTube. Supaya bisa satu suara. Tujuannya kan satu suara. Masalahnya suara siapa gitu? Ya suara para pentolannya gitu. Dan kita nggak bisa munafik lah, namanya organisasi tetap ada pentolan, tetap ada yang menonjol ya. Sedangkan kroco-kroco itu nggak mungkin dapat bagian biasa gitu ya, nggak pernah didengar gitu, nggak ada power. Jadi saya semua bukannya apa ya, bukan yang nggak percaya Pak Wahyu gitu. Cuman kadang-kadang ya kasihan gitu. Pak Wahyu di sana apakah akan didengar? Pertanyaannya kan gitu. Ya itu kita nggak bisa pungkiri. Saya ambil contoh gini ya. Saya bukannya ini kisah nyata gitu ya. Ini memang pengalaman saat saya pertama kali buat YouTube. Ya, saya juga ada masuk ke beberapa
grupnya Muslim. Cuman waktu itu nggak ada yang peduli saya. Di bulan 1 awal tuh tidak ada yang peduli saya siapa gitu. Saya ngomong pun nggak dipeduliin. Begitu di bulan 2 saya booming, ya bulan 2 saya tiba-tiba meledak ya. Di bulan 1 akhir sih mulai. Di bulan 2 memang itu lagi gila-gilanya, tiba-tiba channel saya meledak kan. Apalagi di bulan 3, di situ Lugah muncul ya, saya hajar. Terus satu-satu saya hajar ya. Orang Kristen banyak yang babak belur saya hajar. Di situ benar-benar saya dapat panggung ya. Dan di situ saya mulai didengarkan. Saya mulai didengarkan gitu ya. Apa yang saya katakan ya didengar gitu. Karena dianggap udah besar. Dan kita nggak bisa pungkiri hal itu. Dan tanya aja Goldian. Goldian juga sama gitu. Goldian tuh dulu kayak anak bawang. Nggak ada yang dengerin dia ngomong. Itulah terakhir karena di sana nggak didengarin, dia nyasar ke tempat saya ya. Sampai dibilangin dia magang ke tempat saya gitu. Dianggap dia magang ke tempat saya. Di tempat saya tiba-tiba jadi dapat panggung dan terkenal ya. Goldian terakhir terkenal. Dan begitu dia terkenal ya udah di mana-mana dihargai lagi dia gitu kan, jadi dihargai. Itu hal yang wajar lah dalam organisasi kita anggap. Ya, itu sih yang kita kasihan gitu. Pak Wahyu, lu mau ngomong apapun selama kamu nggak didengar sama mereka, ya kamu nggak melakukan apapun, ya tetap akan gitu-gitu aja. Saya kasihannya gitu sih. Ya karena Pak Wahyu ini kan tidak memberikan warna baru sebenarnya, cuman dianggap seperti inilah beo yang lagi ngomong atau burung yang lagi di samping lagi berkicau gitu ya, nggak akan didengar juga sama orang-orang Paul Jang itu. Dan saya malah lebih suka dengan gayanya Rudy gitu ya. Minimal Rudy itu kalaupun nggak didengar, adalah orang-orang penonton-penonton atau orang Kristen yang di luar yang akan mendengar ya. Itu sih bedanya. Kalau Sebenarnya Pak Wahyu itu kalau saya lihatnya Bang Jul, begitulah kalau tidak konsisten. Jadi kita ini punya pengaruh pertama itu karena kita konsisten. Apa yang kita omongkan hari ini dengan besok harus konsisten sehingga orang merasakan sesuatu, oh ini memang benar ya, orangnya konsisten gitu lah. Tapi kalau tidak konsisten, kita nggak punya pengaruh, kita nggak bisa buat apapun. Ya. Gitu. Bahkan kita manusia tuh itu harus ya attitude ya. Attitude itu yang gitu. paling penting. Attitude itu paling penting. Artinya apa? Yang kita sampaikan itu konsisten. Kalaupun cara penyampaiannya harus menyesuaikan tempat, cara penyampaiannya yang berbeda. Tapi nilai ataupun poin pesan penting yang kita sampaikan itu harus konsisten. Gitu. Makanya kadang saya Bang Jul kalau lihat kayak komen-komen di Pak Bom di mana ya channel-channel saudara-saudara saya Kristen itu bilang saya itu cari panggung apa itu. Harusnya kalau saya cari panggung, saya ini yang harusnya gembar-gembor tiap hari suarakan NKC biar subscriber saya banyak. Kan begitu. Tapi sampai hari ini saya nggak begitu doyan ya gitu. Karena saya itu merasa orang yang paling berdosa ketika saya mengajari kebodohan kepada orang banyak. Bahkan setiap saya mau bicara, saya harus kumpulkan bahan, saya harus pahami dulu. Apakah yang saya sampaikan ini keliru atau benar? Kalau tidak benar, saya tidak akan sampaikan. Tapi kalau itu benar, saya akan sampaikan. Begitulah saya ketika saya ingin bicara di depan orang. Artinya apa? Kita itu bicara kebohongan atau kebodohan itu. Sebenarnya kita orang yang paling berdosa ketika ada satu orang yang terbohongi dan terbodohi. Bukan yang dibodohin yang dibohongi itu, enggak. Kita yang paling berdosa. Coba kalikan berapa ribu orang yang terbodohi dan terbohongi yang mereka lakukan ini. Berapa banyak dosanya Bang Jul? Gitu loh. Mungkin mereka nggak takut dosa lagi, nggak ngerti lah kalau itu fakta. Gitu. Bang Jul? Ya, sorry ke-mute rupanya. Iya, sorry ke-mute. Iya, jadi itulah saya bilang ya. Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Ini kadang-kadang mereka mencoba menipu, saya bilangnya menipu diri sendiri juga gitu. Di sini ngomong A, di sana ngomong B. Dikiranya orang nggak tahu. Ini dunia maya dan ini live masalahnya. Kecuali ini nggak live ya. Ini kecuali nggak live. Kadang-kadang kita juga bisa lihat ya teman-teman gitu ya, orang-orang di kehidupan nyata ya, yang munafik kita bilangnya, di depan kita ngomong ini, di tempat lain ngomong hal yang berbeda. Dia kira nggak akan ada yang lapor. Ya, zaman sekarang kan gampang gitu. Misalnya Pak Bom lah di depan saya ngomong saya baik-baik. Rupanya di belakang di depan Pak Hen Bacai ngomongnya saya jelek gitu. Ya, saya nggak akan percaya ngomongan Pak Hen Bacai kecuali Pak Hen Bacai kasih nampak screenshotnya misalnya ya. Dia kasih nampak screenshot percakapan dia sama Pak Bob gitu kan. Sama Pak Bob ngomongnya, Pak Bob bilang saya gini-gini. Dikasih nampak ini buktinya screenshot. Maka saya akan percaya, oh memang gitu rupanya Pak Bob ya. Orangnya dua muka, kita bilangnya dua muka. Dan ini salah satu fenomena yang terjadi sekarang ya. Di zaman modern ini banyak sekali orang yang dua muka. Di depan ngomong ini, di belakang ngomongin ini yang kita sayangkan gitu ya. Karena ini apa ya? Dari dulu saya selalu diajarkan gini.
orang sukses itu bukan karena pintar atau karena apapun, karena attitude. Kalau sikap kamu benar, cara kamu menyikapi sesuatu itu benar, maka ya kamu akan meraih semuanya sebenarnya. Minimal teman, kepercayaan itu pasti akan kamu dapat. Tapi kalau attitude-nya udah salah, udah berat sih memang. Itu aja sih. Saya sama Pak Wahyu dari dulu berteman ya. Kita di WA juga sering ngobrol gitu kan. Cuman kadang-kadang ya saya juga anggap udahlah biasa aja ya. Kayak misalnya Pak Wahyu ngomongin saya, ya dikasih nampak sama teman-teman. Tapi saya pikir udahlah, mungkin ya namanya dia di tempat sana juga harus ikut lah apa yang dibicarakan ya. Tapi ya udahlah gitu. Ya, dan saya sih itu aja. Saya rasa udah cukup karena udah malam juga ya, biar bisa istirahat, biar besok bisa lebih segar lagi. Oke, mungkin dari saya itu aja ya. Kalau nggak ada lagi, ya makasih buat teman-teman, makasih buat Pak Bob, Pak Bacai, Bang Heri, Bang Ryan ya, Ustadz Juma, Bang MN, Bang Dewa tadi ya, ada Gus Handi, Bang Nandar, dan juga ada Bang Alayubi. Itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua ya. Selamat malam. Selamat malam, Bang Jul.